终会有胜负，或是被其他族算计。洛天神遭到波及，去，留着家底干嘛？师公每次见我就跑，否则让你爹关你3年。说要给你一件好。五祖灵动，则傲然于下。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini, akhirnya season kedua dari series The Great Ruler rilis juga. Bagi yang baru menonton series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kalian bisa cek di link playlist atau link yang sudah kita sediakan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk season kedua dari series ini pada episode pertamanya. Atau lebih tepatnya episode ke-53-nya. Kita dibawa ke sebuah tempat yang tentu tidak bukan adalah milik Xiaoyan, si Raja Api. Saat ini dirinya tengah bermain catur bersama Yao Chen. Meskipun hanya bermain, tapi Yao Chen dapat merasakan kalau saat ini pikiran muridnya tengah kacau. Sepertinya alasan Xiaoyan mengundangnya kemari adalah untuk mengatakan sesuatu. Xiaoyan membenarkan hal itu karena baru-baru ini dia mendengar kabar kalau kondisi Klan Luosan tengah tak baik-baik saja. Jadi Xiaoyan memiliki sebuah rencana untuk membantu mereka. Kita pun diberitahu kalau seluruh klan di dunia Dakian memiliki 5 suku kuno, 4 klan dewa, dan juga kekuatan puncak lainnya. Mereka saling menyimbangkan satu sama lain. Suatu klan bisa saja mengalami masalah dengan berbagai alasan, atau bisa saja dijebak oleh klan lainnya. Klan Luosan dan klan Shushan saling bertarung selama puluhan ribu tahun. Jadi suatu hari nanti pasti ada yang kalah di antara mereka. Di saat Dewa Kuno jatuh, maka semua klan akan bangkit. Sepertinya terlalu banyak yang terlibat dalam masalah itu. Alasan Xiaoyan ingin membantu keluarga Luo karena dulu Luo Tianzhen pernah membantu dirinya saat pertama kali di dunia Dakian. Jadi dia itu ingin gurunya bisa memberikan arahan kepadanya. Tapi dengan status Xiaoyan sekarang, maka Yao Chen merasa dia tidaklah cocok. Xiaoyan paham dengan maksud gurunya. Terlebih lagi, gadis ini cukup dekat dengan cucu kepala keluarga Luo. 万族林立，年终会有胜负，或是被其他族算计。洛天神遭到波及。Siang berpindah ke sekte di mana Mu Chen dan yang lainnya berada. Jika kalian sadar, penampilan dari para karakter di sini selalu berbeda dengan apa yang ada di season pertamanya, termasuk juga dengan Mu Chen dan Luo Li. Di sana juga ada Zhou Qingzhen dan Mu Fengyang, di mana mereka sudah tidak sabar dengan hadiah yang menanti di pertarungan. Tidaklah heran mengapa tantangan kali ini dikatakan paling sulit di sepanjang sejarah. Pertandingan ini juga merupakan standar peringkat pada daftar langit. Sesaat kemudian sebuah konstelasi pun tercipta, di mana itu akan menjadi sebuah pintu bagi para ketua akademi. Semua murid telah memberikan hormat kepadanya. Berhubung semua orang sudah berkumpul, jadi semua orang di sini bisa mendapatkan puncak penerangan spiritual. Di kompetisi akademi spiritual juga akan segera dimulai. Tetua akademi berharap mereka bisa menjaga kehormatan Akademi Baijiang. Hasil dari pertarungan ini akan menentukan siapa yang berhak mencapai peringkat 5 besar di akademi. Pada kompetisi sebelumnya, pencapaian mereka berada di posisi paling bawah. Jadi bisa atau tidaknya mereka mempertahankan gelar sebagai salah satu dari 5 akademi besar, semua itu tergantung pada para murid. Beberapa murid percaya kalau mereka pasti bisa menang, tapi bukan hanya Akademi Baijiang saja yang memiliki jenius, namun akademi lain juga memilikinya. Beberapa tahun ini mereka memang memiliki banyak murid berbakat, tapi ada beberapa yang telah gugur karena dihabisi oleh Istana Longmo, musuh bebuyutan mereka. Andai saja pertarungan itu tidak terjadi, mungkin mereka bisa percaya diri menatap kompetisi nanti. Akademi ini sudah berdiri selama ribuan tahun dan sudah melewati berbagai kesulitan. Tapi tidak peduli seberapa sulit tantangannya, para murid Baijiang tidak akan pernah takut dan harus melindungi kehormatan mereka. Para murid pun menjadi sangat semangat. Selain itu, pelindung akademi yakni Tuan Bei Minglongkun secara langsung akan memberikan puncak pencerahan spiritual kepada mereka yang mendapatkan prestasi luar biasa di perang berburu. Luo Li yakin betul pasti itu lebih kuat daripada puncak Linglu, karena Tuan Bei Minglongkun sendiri yang memberikannya. Mu Chen harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.
Tapi yang menginginkannya tidak hanya Mu Chen saja, namun para seniornya juga. Namun mereka harus memikirkan cara untuk mendapatkan kristal spiritual yang cukup agar bisa memberikan tantangan kepada 3 jenderal besar Aula Hukuman. Sesaat kemudian perang berburu pun telah resmi dimulai. Mereka akan dibawa masuk ke dunia cahaya spiritual. Tempat itu tidak hanya memiliki banyak monster, tapi terdapat juga raja spiritual yang membawa kristal spiritual dalam jumlah banyak. 3 orang teratas yang bisa merebut kristal spiritual berhak menantang 3 jenderal besar dari Aula Hukuman. Tapi jika gagal menang, maka seluruh anggota akan kehilangan kemenangan untuk mencapai puncak pencerahan spiritual. 守护神北冥龙，上一届我们的此番灵光界中夺取灵晶数量前3者。 Mu Chen tahu kalau mereka dipindahkan secara acak. Dia akan mencari Loli terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lain terlihat kalau Loli tengah mendengar teriakan dari anggotanya. Di mana saat ini beberapa orang telah menangkap anggota Mu Chen demi bisa mengetahui lokasinya berada. Tapi ia tidaklah sudi mengatakan hal itu. Walaupun sudah disiksa, tapi Denny tetaplah bungkam. Hingga gadis ini pun berencana untuk dihabisi. Untung saja sebelum semua itu terjadi, Loli datang di waktu yang tepat dan langsung saja melakukan penyerangan untuk bisa menyelamatkannya. Ia kesal dan apa yang telah Heo lakukan, tapi mereka hanya ingin bermain-main dengan Sun Er saja. Tentu Loli tidaklah percaya karena jika ia tidak datang maka sudah dipastikan Sun Er akan dihabisi. Pengepungan pun akan dilakukan oleh kelompok Heo. Mereka tidak akan melepaskan Loli, kecuali Mu Chen datang dan melutut sambil meminta ampun kepadanya. Loli tahu betul kristal spiritual tidaklah bisa diambil dari pihak lain. Jika dia mengurusi Heo, maka ia hanya akan membuang banyak waktu saja. Namun orang-orang itu tidak akan melepaskannya, terlebih lagi Loli pasti akan kesulitan dalam bertarung, karena sambil melindungi gadis ini. Pertarungan langsung saja dilakukan oleh mereka. Namun Loli merupakan lawan yang sangat kuat. Dia bisa dengan mudah mengimbangi berbagai serangan yang dilancarkan oleh mereka semua. Bahkan seberapa banyak pun murid yang menyerangnya, ia tetap unggul. Namun kelemahannya ada pada Sun Er. Jadi dia itu harus bertarung sambil melindungi gadis ini. Karena sudah seperti ini, maka Loli pun segera melarikan diri sambil membawa Sun Er bersamanya. Tapi karena terus dikejar-kejar, alhasil Loli pun menjauhkan Sun Er dan langsung melakukan penyerangan dengan cepat kepada mereka. Hanya saja Heo bisa mendapatkan sebuah celah untuk bisa melukai Loli. Dengan begini dia pun dalam masalah besar. Karena selain terkena racun, anggota Heo telah mengepung dirinya. Heo bisa saja mengampuninya selama dia itu mau patuh, karena di saat Mu Chen kemari maka ia akan melepaskan mereka. Tentu saja Loli tidaklah sudi, alhasil seluruh serangan pun langsung saja tertuju kepadanya. Di saat serangan itu hendak menghabisi mereka, Loli pun berpikir cepat. Ia menggunakan ledakan kekuatannya untuk bisa melarikan diri dari tempat itu. Alhasil kelompok Heo ini pun kehilangan jejaknya, sedangkan Loli bersama Sun Er bersembunyi di dalam sebuah gua. Ia kesal karena Heo melakukan tindakan kejam kepada Sun Er. Andai saja ini diketahui oleh akademi, pasti mereka itu akan dihukum. Loli bingung untuk apa mereka itu mencari Mu Chen. Sesaat kemudian, Loli pun mendengar seseorang yang tengah kemari. Jadi dia pun begitu waspada. Untung saja itu hanyalah Mu Chen. Ia pun terkejut karena bininya ini hendak menghabisi nyawanya. Namun melihat kondisi Loli, Mu Chen pun sadar kalau dia telah terluka. Loli memintanya untuk tidak perlu khawatir karena dia sudah meminum pil anti racun. Tentu ini semua hanyalah sebuah kebohongan karena bagaimanapun racun ini terlalu berbahaya. Mu Chen pun mendengar Sun Er yang mengigau sambil memanggil nama Heyao. Jadi dia pun semakin yakin kalau itu adalah ulah dari Heyao. Loli segera menenangkannya karena mereka tidaklah tahu apa yang direncanakan oleh Heyao. Lebih baik mereka sekarang itu fokus saja ke puncak pencerahan spiritual. Loli tidaklah ingin Mu Chen melepaskan kesempatan itu. Mu Chen langsung saja memeluk Loli karena bagaimanapun Denny saatlah mengkhawatirkannya. Meskipun ia tahu itu hanyalah sebuah jebakan, tapi Mu Chen akan tetap pergi. Ini sama persis dengan apa yang terjadi ketika di Linglu. Mu Chen meminta Loli menjaga Sun Er dengan baik, karena sisanya akan dia atasi. 这个伤口，沐尘，和妖的账等收。 就如当时在灵路那般。
berpindah ke kelompok Heyao, di mana dia itu sangatlah kesal karena mereka tidak kunjung mengejar wanita yang terluka. Namun mereka langsung saja dikejutkan oleh kedatangan Mu Chen, di mana serangan langsung saja dilontarkan kepada mereka. Tujuan Mu Chen sudah jelas, yakni Heyao, demi obat penawar. Karena Mu Chen sudah ada di sini, maka membuat mereka langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Dalam pertarungan itu, terlihat dengan jelas kalau Mu Chen dikepung dari berbagai arah. Tapi meskipun begitu, dia dapat dengan mudah mengatasi mereka. Bahkan binatang spiritual yang dipanggil oleh murid ini dapat Mu Chen atasi dengan mudah. Tidak hanya itu, tapi dia juga telah berhasil mementalkannya. Di saat Mu Chen terus bertarung, Sun Er dan juga Loli ternyata hendak pergi membantunya. Padahal Mu Chen sudah melarang mereka. Kembali kepada Mu Chen, di mana ia meminta Heyao untuk memberikan obat penawar. Tapi Heyao tidaklah ingin dan meminta Mu Chen untuk mengambilnya sendiri. Dan cepat Mu Chen langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Hanya saja kekuatan yang Heyao miliki tidaklah main-main. Serangan besar yang Mu Chen lakukan dapat dia tahan. Bahkan kini adalah giliran dia untuk melakukan penyerang balik kepadanya. Heyao penasaran mengapa Akademi Shang begitu tertarik kepadanya. Mu Chen akhirnya paham kalau mereka telah bekerjasama. Padahal jika Akademi tahu, maka Heyao akan dikeluarkan. Heyao tidaklah terlalu peduli dan langsung saja melakukan penyerangan lagi kepadanya. Bagi Heyao, saat ini Akademi Beichang berada di urutan paling bawah yang membuat sumber daya lainnya tidak sebanyak 4 akademi besar lainnya. Karena itulah dia menjalin hubungan dengan Akademi Shang. Dan begitulah dia akan menerima banyak keuntungan. Seharusnya Mu Chen juga tahu kalau sebagai seorang kultivator, tujuan mereka adalah untuk mencapai tingkat yang paling tinggi. Dibandingkan dengan Akademi Shang, Akademi Beichang ini jauh berada di bawah. Bagaimana bisa para murid disuruh untuk menjaga kehormatan akademi? Karena pikiran kuno mereka lah yang membuat Akademi Beichang berada di peringkat paling bawah. Mu Chen tidaklah terlalu peduli. Di saat mereka saling bertarung, Heyao memberitahu kalau lawan lama Mu Chen di Linglu memintanya untuk menghabisi Mu Chen sebagai bayaran untuk masuk ke Akademi Shang. Semua itu adalah ulah dari Ji Chuan. Mu Chen kini telah dipentalkan oleh Heyao menggunakan teknik pamungkasnya. Mu Chen kini telah ditekan oleh Heyao. Bahkan teknik pamungkas juga telah dia gunakan, di mana seluruh serangannya pun mengenai Mu Chen. Loli dan Sun Er pun datang di waktu yang terlambat. 我们有何奔赴更广阔的北仓的理念不过都是实力弱小的借口。 Meskipun Mu Chen telah terkena serangan, tapi dia masihlah baik-baik saja. Kekuatan petir mulai dia keluarkan olehnya. Ia sangatlah kesal dan apa yang telah Heyao lakukan. Jadi pada hari ini dia itu akan mengakhirinya. Terlebih lagi dia ini sudah sangat berani melakukan pengkhianatan kepada akademi. Tubuh Dewa Petir sudah Mu Chen gunakan. Heyao tentu saja kaget karena sosok Shen Changsheng saja tidak bisa melatih tubuh Dewa Petir. Lantas bagaimana bisa Mu Chen melakukan hal itu? Teknik ini sangat kuat, jadi akan Mu Chen gunakan dalam mengalahkannya. Berbagai serangan teruslah dilancarkan oleh Heyao. Tapi semua itu tidaklah berdampak apapun kepada Mu Chen, karena seluruh serangannya dapat dia atasi dengan mudah. Namun Heyao masihlah belum menyerah. Ia mencoba mempercepat penyerangannya sambil memberitahu betapa mengerikannya kekuatan dari setengah langkah level Tongtian. Tapi seluruh serangan itu tidak berdampak apapun. Sedangkan Mu Chen hanya dalam satu kali serangan saja dapat dengan mudah mementalkannya. Setiap tinju manja yang Mu Chen gunakan telah melukai Heyao. Ia tidaklah bisa berbuat apa-apa selain terus-menerus menerima serangan itu. Sun Er pun menjadi begitu bersemangat karena dengan teknik ini Mu Chen bisa dengan mudah menghabisi Heyao. Kembali ke sisi pertarungan, di mana Heyao tahu teknik itu masihlah belum sempurna. Jadi dia yakin betul masih bisa mengalahkan Mu Chen. Teknik Dewa Bangau pun dirinya gunakan untuk bisa mengalahkan Mu Chen. Hanya saja Mu Chen tidaklah takut, meskipun itu adalah binatang iblis ke-26 dalam catatan Wang Zhao. Mu Chen tidak ingin kalah dan langsung saja mengeluarkan binatang spiritualnya juga. Alhasil adu serang pun terjadi di antara dua binatang spiritual tersebut. Tentu saja yang menjadi pemenangnya adalah Mu Chen. Heyao pun dibuat tak berdaya olehnya dan dalam satu kali serangan saja Mu Chen telah ditumbangkan. Kita dibawa kepada Xiaoyan dan Yao Chen. Permainan catur masihlah terus mereka lakukan, di mana Xiaoyan kembali menyinggung gadis yang kemungkinan akan dia utus, yang mana itu adalah putrinya, demi bisa membantu keluarga Luo.
Benar saja, sesaat kemudian kita pun diperlihatkan dengan kedatangan dari sosok yang sudah terkenal di seri sebelah, yang mana Xiao Xiao telah datang. Penampilannya benar-benar sangatlah cantik. Xiaoyan bingung mengapa Xiao Xiao kemari, padahal dia sudah berjanji pada ibunya kalau dia akan keluar setelah naik level. Bagi Xiao Xiao, latihan seharian sangatlah membosankan. Terlebih lagi dia bingung kekuatannya digunakan untuk melawan siapa. Xiao Xiao menagih janji dari Yao Zhan, di mana sebelumnya ia telah menjanjikan pil langit. Xiaoyan menghentikan ketidaksopanan putrinya, tapi Yao Zhan tidaklah mempermasalahkan hal itu. Terlebih lagi, Xiaoyan tahu betul kalau mereka tidaklah boleh perhitungan dengan orang lain. Xiao Xiao kesal karena guru agung selalu pergi ketika dirinya datang. Semua itu wajar karena Xiao Xiao hampir menghabiskan harta dari Yao Zhan. Xiao Xiao penasaran apa yang sedang ayahnya bicarakan dengan kakek guru, yang mana Xiaoyan akan memberikan sebuah tugas yang menyenangkan untuknya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Xiao Xiao senang. Tapi semua itu sirna karena bagaimanapun Medusa ingin putrinya naik ke tahap level Jizun. Karena jika tidak, ayah itu akan menghukumnya selama 3 tahun dan tidak boleh keluar dari wilayah api abadi. Xiaoyan memintanya untuk kembali karena ia tahu sendiri sifat ibunya seperti apa. Bagi Xiao Xiao, ibunya hanyalah Suner saja. Xiaoyan hanya tertawa. 留着家里干嘛？师公每次见我就跑。 否则让你爹关你3年。说要给你一件好玩的任务。这快到了，还是需要娘疼我。 Dan Sinnoh berpindah kembali ke tempat para murid lainnya, di mana kabar kematian dari Heiyou sudah diketahui oleh semua orang. Mereka juga terkejut karena Heiyou merupakan seorang pengkhianat. Tapi tanpa Heiyou, mereka juga bingung siapa yang datang mengalahkan 3 jenderal besar Aula Hukuman bersama Shen Changcheng dan Li Xuantong. Terlebih lagi, Xu Xuan dan Xu Hong sudah terluka setelah menantang Raja Spiritual. Hanya tinggal ada 2 sosok kuat saja, tapi mereka masih memiliki harapan kepada Mu Chen. Namun masalahnya, jumlah kristal spiritual milik Mu Chen berada di urutan terbawah. Dan begitu, dia tidaklah memiliki kualitas untuk menantang ketiga jenderal. Di awal pertemuan Akademi Baichang, para tetua kesal dan apa yang dilakukan oleh Akademi Shang. Mo Yao merasa mereka tidak perlu melakukan penyelidikan karena Akademi Shen pasti akan bungkam. Terlebih lagi mereka masihlah kekurangan bukti. Mereka seharusnya ingat kalau yang kuat mengalahkan yang lemah. Tidak ada gunanya untuk berbicara, karena kekuatan merupakan alasan yang mutlak. Atas apa yang terjadi, maka ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk memberikan puncak pencerahan. Atas apa yang terjadi, maka ini merupakan kesempatan bagi mereka untuk memberikan puncak pencerahan spiritual demi murid baru. Hanya inilah yang bisa mereka lakukan jika ingin mempertahankan reputasi Baichang di 5 akademi besar. Setidaknya posisi 3 besar harus ada di tangan. Berhubung Heiyou sudah meninggal dan Xu Xuan telah terluka, maka harapan mereka hanya ada pada Mu Chen saja. Meskipun Mu Chen memiliki kemampuan, tapi kristal spiritualnya tidaklah cukup. Ketua Akademi paham, tapi mereka tidaklah bisa mengubah peraturan pertandingan tantangan. Jadi bisa atau tidaknya mereka mendapatkan kesempatan tersebut, semua itu tergantung pada Mu Chen. Bai Hua meminta para tetua untuk tidak meremehkan Mu Chen. Kita pun diperlihatkan ke beberapa bulan yang lalu, di mana di area petir Mu Chen bekerja begitu keras. 祖轩受伤，眼下灵院大赛时，规则老样子。 真是负咱们北仓在5大院的名头。 Kembali ke sisi Mu Chen, Loli menjadi paham mengenai alasan Heiyou yang terus menargetkan Mu Chen, karena adanya keterlibatan Ji Xuan. Mu Chen berjanji setelah kompetisi ini selesai, maka dia akan menyelesaikan semua dendamnya. Saat ini semua racun pada Loli sebagian besar sudah hilang. Kejadian pada hari ini telah mengingatkan Loli di saat mereka masih berada di Linglu. Mu Chen juga ingat karena kala itu dia ingin dihabisi oleh Luoli. Ini sangatlah wajar karena dulu Mu Chen terus-menerus mengikuti Luoli. Tapi sekarang dia sudah tidak terganggu lagi sebab Luoli juga mencintainya. Hanya saja Luoli khawatir karena Mu Chen berada di posisi paling bawah saat ini. Mu Chen memiliki sebuah rencana dalam nyusulnya, yakni mengalahkan Raja Spiritual. Kita pun diperlihatkan kepada Raja Spiritual yang berada di level Tongtian. Saat ini, King Shan dan rekannya telah melakukan pertarungan dengan Raja Spiritual. Tapi kekuatan mereka tidaklah mencukupi. Mu Chen datang di saat yang tepat. Ia menyarankan mereka untuk beristirahat dulu.
Kingxi berterima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan. Ia meminta mereka untuk berhati-hati dalam bertarung dengan Raja Spiritual, karena bagaimanapun dia itu sudah di level Tongtian Tapakhir. Mu Chen paham dan mereka memiliki batasan sendiri. Mu Chen dan Loli pun segera mendekat ke sisi Raja Spiritual, di mana keberadaan mereka langsung saja dirasakan olehnya. Kekuatan dari Raja Spiritual ini jauh lebih kuat daripada He Yao, tapi Mu Chen menenangkannya karena ia tidak hanya mendapatkan tubuh Dewa Petir saja, tapi kekuatannya sudah naik ke tingkat level Huatian. Jadi Mu Chen yakin memiliki kesempatan untuk bisa menang darinya. Mu Chen dan Loli langsung saja melakukan pergerakan, di mana Raja Spiritual langsung saja menyambut mereka dengan begitu senang. Tapi Mu Chen dan Loli dapat menghindari semua itu, dan ketika hendak melakukan penyerangan, Raja Spiritual dapat mengatasinya. Kini merekalah yang ditekan olehnya, sedangkan Mu Chen dan juga Loli terus-menerus melakukan penyerangan kepadanya. Tapi tetap sulit mengalahkannya, padahal Raja Spiritual itu bertubuh besar. Namun entah mengapa dia ini sangatlah cepat. Untung saja Mu Chen mendapatkan sebuah celah untuk bisa menyerangnya. Semua itu masihlah belum cukup untuk bisa menumbangkannya. Mu Chen mulai bingung kenapa Raja Spiritual tidak melakukan pengejaran padahal dia memiliki keunggulan, hingga ia menyadari kalau ada sesuatu di dalam gua itu. Namun Raja Spiritual sangatlah pintar dan sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkannya. Dari pintu gua masuk, Mu Chen memiliki sebuah rencana. Jadi dia bersama dengan Loli langsung saja melakukan pergerakan untuk bisa menjalankan rencana. Di saat Raja Spiritual terus melakukan penyerangan, membuat Mu Chen dan Loli memanfaatkan sebuah kesempatan untuk bisa memasuki gua. Di saat mereka masuk itulah Raja Spiritual menjadi begitu murka, kembali kepada Mu Chen dan Loli, di mana mereka telah masuk jauh ke dalam tempat tersebut. Yang menjadi tidak heran mengapa Raja Spiritual tidak ingin pindah karena dia menyembunyikan banyak harta karun. Dengan kristal spiritual sebanyak itu, maka sudah lebih daripada cukup untuk masuk ke peringkat 3 besar. Tapi semua ini tidak semudah yang mereka kira, karena bagaimanapun Raja Spiritual datang untuk melakukan penyerangan kepada mereka. Mu Chen meminta Loli untuk menyerap kristal spiritual sebanyak mungkin, sedangkan dirinya lah yang akan menahan Raja Spiritual. Di saat Loli tengah asik melakukan penyerapan, Mu Chen sudah tidak sanggup menahan serangan Raja Spiritual. Alhasil, ia pun mulai mengincar Loli. Untung saja Mu Chen bisa bangkit dengan cepat. Ia kembali memberikan tantangan kepada Raja Spiritual. Kini Loli dan Mu Chen akan saling bekerjasama dalam mengalahkannya. Alhasil, pertarungan kembali terjadi. Kali ini mereka bisa melumpuhkan Raja Spiritual. Namun tidaklah berlangsung lama, jadi Mu Chen dan Loli harus melakukan penyerangan sebanyak mungkin. Tapi siapa yang menduga kalau kristal spiritual juga bisa memulihkan kekuatan Raja Spiritual? Mu Chen dan Loli bergegas pergi karena sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Namun Raja Spiritual tidak akan membiarkan hal itu. Kali ini dengan pergerakan yang jauh lebih cepat, berbagai serangan kembali dia lakukan. Loli pun mendapatkan masalah besar, tapi untung saja Mu Chen dan cepat melindunginya. Karena sulit lepas dari kejarannya, Mu Chen dan Loli pun saling bersama untuk bisa mengalahkannya. Dan gerakan yang sangat cepat, Loli terus melakukan pertarungan. Mu Chen tidak ketinggalan, di mana pelan-lahan namun pasti dia juga mulai melakukan penyerangan. Namun yang menjadi masalah adalah tubuhnya begitu keras. Berbagai serangan mereka saatlah sulit untuk bisa menumbangkannya. Jadi Mu Chen pun mencoba untuk menahannya dulu, karena dia itu akan menggunakan formasi Lotus Siluman. Loli akan menahan sebisa mungkin. Shen Changsheng dan Li Shutong juga telah datang. Mereka tidak akan ikut campur karena hanya akan mengganggu ritme pertarungan mereka. Kembali ke dalam pertarungan, di mana Loli terus melindungi Mu Chen dari serangan yang tengah dilancarkan oleh Raja Spiritual. Bahkan di saat Raja Spiritual tahu Mu Chen sedang membentuk Matrix formasi, Raja Spiritual langsung saja melakukan penyerangan. Untung saja di detik-detik terakhir, Mu Chen mengaktifkan penyerangan dari Matrix formasinya, dan itu langsung saja menghentikan Raja Spiritual. Apa yang telah Mu Chen lakukan saatlah mengejutkan Loli. Tapi hal ini tentu saja membuat Raja Spiritual menjadi begitu murka. Warnanya pun telah berubah menjadi merah. Loli akan melindungi kekasihnya itu. Dia langsung menggunakan teknik andalan dari keluarga Luo.
Tebasan Sungai Pedang Luo pun langsung saja dia kerahkan, di mana hal ini telah beradu serangan dengan Raja Spiritual. Di sisi lain, Mu Chen telah berhasil menyelesaikan susunan formasinya, di mana akhirnya lotus siluman telah berhasil ia ciptakan. Ini adalah formasi spiritual tingkat 4. Namun itu tidaklah sesederhana yang terlihat, di mana Mu Chen telah berhasil membuat 2 lotus siluman. Di saat Raja Spiritual dan Loli terus beradu serangan, Mu Chen langsung saja memberikan bantuan untuk bisa menghentikan Loli. Serangan dari lotus siluman sangatlah besar. Ini tentu tidak dapat ditahan oleh Raja Spiritual. Shen Qiangxian dan Li Shutong merasa mereka masihlah memiliki harapan. Sedangkan Mu Chen sendiri bingung mengapa dirinya bisa membentuk lotus siluman tingkat 5. Atas apa yang telah terjadi, Mu Chen pun berhasil mengalahkan Raja Spiritual. Sedangkan di sisi lain, 3 jenderal dari arena tantangan Aula Hukuman tengah menunggu kedatangan mereka. Bagi ketiga jenderal, kompetisi kali ini tidaklah membosankan. Masih di dalam kompetisi perburuan, di mana Su Chen yang tengah mengobati lukanya pun mendapatkan kabar kalau Mu Chen berhasil mendapatkan kualifikasi ketiga untuk menentang 3 jenderal besar Aula Hukuman. Mereka tidak menduga dalam waktu yang begitu singkat Mu Chen bisa berkembang sepesat itu. Kemungkinan mereka memiliki harapan untuk mencapai puncak pencerahan spiritual. Jika Mu Chen dan yang lainnya bisa mengalahkan 3 jenderal besar, maka mereka semua juga akan mendapatkan keuntungan. Kabar ini tentu saja membuat semua orang menjadi senang. Terlebih lagi, Mu Chen itu berhasil mengalahkan sosok Raja Spiritual. Kembali kepada Mu Chen, di mana kedua seniornya memberikan selamat, karena dia itu telah berhasil mendapatkan kualifikasi. Namun Li Xuantong mengajak Mu Chen untuk membicarakan sesuatu yang penting bersama mereka, di mana akhirnya dari perang berburu menang atau kalahnya mereka tergantung pada momen ini. Orang yang mereka tantang adalah jenius dari Akademi Beijing. Gu Tianyan berada di level Tongtian fase awal. Ia dikenal sebagai maniak dan menggunakan seni spiritual Tianyan. Sedangkan Zhou Qingshan memiliki teknik ajaib dari dunia dakian. Tidak ada yang bisa menang darinya di level yang sama. Sedangkan Ling Zhen merupakan sosok yang paling kuat. Dia juga pernah menduduki nomor 1 di daftar langit. Ranahnya sendiri berada di level Tongtian fase menengah. Mereka berdua akan mencoba untuk tidak kalah, sedangkan sisanya harus Mu Chen selesaikan. Mereka harus saling bekerjasama karena peringkat Akademi Beijing di kompetisi spiritual tidaklah begitu aman. Jika para murid gagal dalam mendapatkan puncak pencerahan spiritual, maka mereka sudah kalah di garis awal dalam kompetisi Akademi Spiritual. Mu Chen paham dan meminta kedua seniornya untuk percaya kepadanya. Chen Sanzhen meminta Mu Chen untuk tenang dan jika dia mau menyerah, dia pun tidak menjadi masalah. Mu Chen paham, tapi ia memberitahu kalau Ji Xuan terlibat dalam pengkhianatan yang Yi Hao lakukan. Mu Chen berjanji dalam kompetisi Akademi Spiritual nanti dia akan menyelesaikan semua masalahnya dengan Ji Xuan. Demi kepentingan umumnya ataupun pribadi, dia akan berusaha sekuat tenaga. Mereka mencoba untuk percaya kepada Mu Chen karena dia telah mengalahkan He Yao dan juga Raja Spiritual. Shen Qiangxian juga berharap banyak darinya. Sebagai senior yang baik, mereka meminta Mu Chen untuk mengingat satu perkataannya, di mana saat ini Mu Chen mulai berlatih teknik petir miliknya. Sesaat kemudian Mu Chen pun telah selesai latihan, terlebih lagi Loli datang untuk mengajaknya mengelilingi tempat ini. 被称为北苍学院的战斗界的旗鼓，第一字我都要全力以赴，说的每一句话。 Bagi mereka yang tidak mendapatkan kualifikasi untuk menantang, kristal spiritual yang didapatkan bisa digunakan untuk puncak pencerahan dan juga bisa ditukar dengan sesuatu yang disukai oleh murid lain. Loli merasa dia ini telah mengganggu Mu Chen karena dia tahu betul kalau pertarungan ini sangatlah penting baginya. Karena dia harus mengambil kembali puncak yang hilang di Linglu. Dari Linglu dan juga harus memikul harapan seluruh Akademi Beijing. Sesaat kemudian para murid Akademi pun datang untuk berterima kasih dan juga memberikan semangat kepadanya. Mu Chen paham dan berjanji kalau dalam pertarungan nanti dia akan menang. Mu Chen sadar kalau bebannya memang banyak, tapi jika demi Loli dia pasti akan menang. Seketika saja Loli merasakan sesuatu di depannya, di mana itu tentu membuat Mu Chen kebingungan. Alhasil mereka pun pergi ke sebuah toko. Murid ini mengenali Mu Chen dan dia meyakinkan barang yang dia jual dapat mengalahkan 3 jenderal besar. Di sini Loli memilih sebuah batu. Murid itu memberitahu kalau ini kakeknya temukan di runtuhan Luo.
Karena mereka adalah sepasang kekasih, maka akan dia jual sebanyak 2 juta. Namun karena Mu Chen hendak pergi, jadi murid itu pun terus menurunkan penawarannya sampai ke angka 200.000. Itu pun masih dapat protes dari banyak murid lainnya. Loli bingung mengapa Mu Chen mau menghabiskan banyak uang untuk membeli batu yang bahkan tidak dia ketahui apa gunanya. Mu Chen akan melakukan apapun untuknya. Sedangkan bagi Loli, mendapatkan batu tersebut di harga begitu murah keuntungan bagi mereka. Asalnya inilah batu dewa yang belum ditempa, yang akan dia gunakan untuk membuka segel pertama di pedang Luosan. Kakeknya memasang 3 lapis segel di atas pedang. Loli harus membukanya demi bisa menanggung tanggung jawab keluarga Luo. Tapi Denny terus gagal setiap membuka segelnya. Di saat ia kembali ke klan Luosan, hari itu sudah semakin dekat. Mu Chen langsung saja memeluknya karena ia tidak akan membiarkan Loli menanggung tekanan keluarga sebesar itu. Jadi Mu Chen akan terus menjadi lebih kuat lagi, sampai cukup untuk melindunginya. Loli pun mengajaknya untuk membuat janji di mana mereka akan selalu melindungi satu sama lain. Jika ada yang tidak menepatinya, maka mereka harus memotong jari kelingking. Loli pun mengeluarkan pedangnya dan terus kepikiran apakah masih bisa bertanggung jawab pada klan Luosan. Loli langsung saja masuk ke dalam kesadaran pedang tersebut, di mana di sana ia kembali melihat segel yang dipasang oleh kakeknya. Loli mulai menaiki tangga dan tangga itu terus membuat tangga lain agar Loli bisa terus melangkah ke tahap selanjutnya, di mana akhirnya tangga itu sudah mencapai segel pertama. Tanpa berlama-lama, Loli langsung saja menggunakan batu dewa untuk membukanya. Meskipun terlihat sulit, tapi berkat semangat yang diberikan oleh Mu Chen, Loli tidak ingin menyerah. Terlebih lagi dia itu harus membuktikan diri kalau dia memang pantas menjadi pelindung klan Luosan. Karena bagaimanapun tanggung jawab itu harus dirinya selesaikan. Pada akhirnya segel pertama pada pedang itu telah berhasil dibuka olehnya. Kini Loli hanya perlu menghadapi segel kedua dari pedangnya saja. Loli pun merasa sangat senang karena perjuangannya tidak sia-sia. Meskipun dia baru membuka 1 tingkat segel saja, namun sudah memiliki aura sekuat itu. Semua ini karena pedang Luosan merupakan senjata suci klan Luosi. Mu Chen sedikit menggodanya karena mungkin saja Loli itu ingin dia pergi. Tentu saja Loli tidak akan mengatakan hal itu. Namun Mu Chen langsung saja menghentikannya dan mencium bibir manis dari Loli. Pada keesokan harinya, pertarungan akan segera dimulai, di mana pertarungan ini disiarkan secara langsung. Lin Jie menyapa Shen Changsheng karena sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Terlebih lagi mereka sudah sering bertarung sebelumnya. Jika bukan karena dia masuk ke aula hukuman dan tidak masuk ke dalam daftar langit lagi, maka sudah pasti dia akan kesulitan untuk mendapatkan peringkat pertama. Lin Jie ingin melihat seberapa jauh perkembangannya itu. Sebagai penjaga, mereka tidak akan segan-segan. Shen Changsheng menyerahkan Gu Tianyan kepada Mu Chen, sedangkan Li Xuantong akan berhadapan dengan Zhou Xingchen. Ia sangatlah penasaran dengan teknik spiritual yang dikatakan tidak pernah kalah itu. Zhou Xingchen akan memberikan keringanan kepadanya. Selama dia itu mau menyerangnya dalam 10 jurus, maka dia itu akan mengakui kekalahannya. Hal itu membuat Li Xuantong kesal dan langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Karena bagaimanapun, Zhou Xingchen seakan-akan hendak meremehkannya. Tapi sudah 3 jurus yang Li Xuantong gunakan, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Li Xuantong memintanya untuk tidak meremehkan dirinya. Saat jugalah Zhou Xingchen menggunakan surulingnya. Bagi Shen Changsheng, jauh tidaklah memberikan keuntungan. Karena itu hanyalah rencana licik darinya, supaya bisa membawa lawannya masuk ke dalam ilusi tanpa henti. Zhou Xingchen penasaran apakah dia itu juga bisa keluar dari ilusinya. Li Xuantong tidaklah takut dan akan menggunakan inderanya saja. Zhou Xingchen akan menguji indera penciuman dan perasaannya, di mana kali ini dia sudah tidak bisa digunakan lagi. Di mana kali ini hal itu sudah tak bisa digunakan lagi, dan membuat Li Xuantong merasa sangat kesulitan. Ia mencoba untuk melawan, namun sekarang ia sudah tidak bisa mendengar lagi. Li Xuantong tidak menyerah dan langsung saja melakukan penyerangan pada bawah tempat itu untuk bisa menghancurkan ilusi ini.
Tapi bagi Zhao Qingshan, semua itu sia-sia saja, karena sekarang indera perasaannya sudah menghilang. Li Xuantong merasa kalau kemampuan Zhao Qingshan tidaklah sehebat itu. Pasalnya, ia sudah mulai tahu bagaimana cara dia menggunakan triknya. Dalam 5 elemen, San Yin termasuk unsur logam dan berada di barat. Jiao termasuk unsur kayu terletak di timur. Ji unsur api di arah selatan, Yu unsur air terletak di utara. Gong unsur tanah terletak di tengah. Kelima elemen akan berputar yang membuat semua makhluk terlahir kembali. Dan cara itulah Li Xuantong bisa lepas dari tekniknya. Zhao Qingshan mengakui kekalahannya dan para murid tentu saja senang dengan kemenangannya itu. Sekarang adalah giliran dari Shen Changshan. Ling Ji sudah menantikan pertarungan di antara mereka. Sang penasaran apakah pedang itu masih tajam seperti dulu. Ling Ji memintanya untuk menggunakan senjatanya, di mana Shen pun memanggil tombaknya dan pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Pada awalnya mereka berdua saling berimbang satu sama lain. Hingga Li Ji itu berhasil mementalkan Shen, tapi dia yakin itu masihlah belum berakhir. Shen bahkan langsung saja melakukan serang balik kepadanya. Dengan tombak yang Shen miliki, dia dengan mudah menahan setiap serangan yang dilancarkan olehnya. Bahkan di saat tidak menggunakan tombak pun, teknik pukulan yang dia miliki sangatlah kuat. Ling pun mengakui kalau teknik pukulannya telah meningkat. Hal itu pun membuat dirinya kerepotan. Ling Ji sadar bertarung jarak dekat dengannya akan menjadi masalah saja. Maka karena itulah Ling Ji mencoba untuk mencari celah dari pergerakannya. Pertarungan pun semakin memanas, karena hal itulah Shen langsung dibuat tertekan. Ia sadar harus menangkap Ling Ji dulu. Dan begitulah dirinya baru memiliki kesempatan. Hanya saja Ling Ji tidak sebodoh itu. Maka karena itulah dia harus mengambil resiko. Shen berhasil mengalihkan perhatiannya. Di saat lengannya hendak dipotong oleh Ling, tombaknya sudah sangatlah tepat ke arah kepala Ling. Dia pun mengakui kalau kemampuan Shen sudah sangat meningkat. Jadi dia pun mengakui kekalahannya. Shen senang dan memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena lengan kirinya hanya terluka saja. Ling mengakui kalau sekarang Shen merupakan nomor pertama di Baijiang. Kemenangan ini tentu saja membuat semua murid menjadi sangat bersemangat. Kini hanya tinggal satu pertandingan lagi untuk mencapai puncak pencerahan, di mana itu adalah giliran dari Mu Chen yang akan bertarung dengan Gu. Mu Chen meminta mereka untuk menyerahkan semua ini kepadanya. Mu Chen, Li Xuantong, dan Chen Changsheng telah siap untuk berhadapan dengan Gu Tianyan, Zhao Qingshan, dan juga Ling Zhan. Pertarungan pertama telah dimulai antara Zhao Qingshan berhadapan dengan Li Xuantong, di mana dalam pertarungan itu pada awalnya Zhao Qingshan sempat unggul. Ia bahkan dengan mudah membawa Li Xuantong masuk ke dalam ilusi, dan bahkan dia mematikan semua indera yang ia miliki. Tapi Li Xuantong sudah mengetahui titik lemah dari teknik itu dan berhasil memutarbalikkan keadaan. Pertandingan pertama pun telah berhasil dirinya menangkan. Selanjutnya adalah pertarungan antara Chen Changsheng berhadapan dengan Ling Zhan, sosok terkuat di antara 3 jenderal balai penegak hukum. Dalam pertarungan itu sudah jelas kalau duel senjata akan menjadi pusat perhatian. Mereka berdua sama-sama berimbang, tidak ada yang lebih unggul ataupun yang lebih mendominasi. Tapi Chen Changsheng mendapatkan sebuah celah yang dibuka oleh Ling Zhan, dan begitulah dia pun bisa menang. Pada akhirnya pertarungan ketiga pun akan segera dimulai antara Mu Chen dan juga Gu Tianyan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Gu Tianyan tahu betul Mu Chen adalah murid baru. Dia juga yakin kalau Mu Chen sangat berani. Namun dia itu yang melihat dulu akan seberapa hebat kemampuannya. Pergerakan cepat langsung saja Gu lakukan, yang mana ini cukup sulit untuk ditahan oleh Mu Chen. Ia tidak hanya memiliki pergerakan cepat saja, namun juga memiliki kekuatan penyerangan yang begitu dahsyat. Alhasil dalam pertarungan itu terlihat kalau Mu Chen hanya terus mencoba menghindari. untuk menghindari beberapa serangannya, dan juga sempat beradu serangan juga dengannya.
Tapi Mu Chen ingat mengenai perkataan dari Chen Xiangsan untuk bisa menghindari pertarungan langsung dengan Gu. Mu Chen tidak akan memaksakan dirinya, tapi Gu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Teknik yang dia lancarkan membuat dua senior Mu Chen terkejut. Ini wajar karena Gu tidak suka dengan gaya pertarungan Mu Chen. Ia pun ingin melihat bagaimana cara Mu Chen menghindari serangan yang kembali ia lakukan. Selama menghindari serangan itu, Mu Chen telah melepaskan sebuah rune. Jadi dia itu dapat melakukan serangan diam-diam kepada Gu. Tidak hanya itu saja, namun sebuah formasi juga telah Mu Chen pasang untuk bisa menyerangnya. Jadi di saat Gu hendak melarikan diri, Mu Chen berhasil menangkapnya dan langsung membakarnya. Tentu semua itu tidaklah berefek apapun kepadanya. Bagi Gu, Mu Chen hanyalah murid baru dan tidak pantas bertarung dengannya. Sebuah senjata pun langsung dia keluarkan demi memaksa Mu Chen untuk bertarung langsung dengannya. Emosi yang Gu miliki kemungkinan akan membuat masalah besar, di mana dia itu pasti akan memaksa Mu Chen untuk beradu teknik. Chen Xiangsan hanya berharap Mu Chen menjalankan rencana dengan baik. Karena selama Mu Chen mendapatkan kesempatan untuk menggunakan tubuh Dewa Petir, maka ia pasti memiliki kesempatan untuk bisa menang. Hanya saja Gu berhasil memancing emosi Mu Chen yang membuat dia langsung saja memberikan serang balik kepada Gu. Alhasil adu senjata pun terjadi, tapi Mu Chen langsung terpental. Semua orang mulai sadar kalau Mu Chen telah mengubah gaya bertarungnya. Para murid memberikan semangat agar ia tidak kalah. Para tetua tahu betul sejak kejadian di jalan spiritual, mungkin tanpa perlindungan Akademi Baicheng, Mu Chen telah lama dihabisi oleh Akademi Shang. Dan jika Mu Chen kalah di sini, maka semua yang terjadi di jalan spiritual pasti akan dibenarkan. Rekan-rekan Mu Chen teruslah memberikan dukungan kepadanya. Begitu pula dengan Luo Li. Kembali kepada Mu Chen, ia tidak akan menggunakan rencana dari Chen Xiangsan, karena itu bukanlah gaya bertarungnya. Jadi Mu Chen langsung saja melakukan penyerangan langsung kepada Gu. Inilah yang sejak tadi ditunggu-tunggu oleh Gu. Pasalnya ia ingin melihat seberapa hebat kemampuan dari murid baru itu. Dalam pertarungan tersebut, Mu Chen sempat mengimbangi seluruh serangan yang Gu lakukan. Tapi lama-kelamaan Gu mulai unggul, bahkan itu sempat memberikan serang balik kepada Mu Chen. Gu memintanya untuk segera menyerah saja, karena jika ia sudah tidak memiliki kemampuan lagi, lebih baik ia segera sadar. Serangan yang ia lancarkan semakin menekan Mu Chen, tapi ia tidaklah ingin menyerah dan menjadi pendosa. Terlebih lagi dia sudah bosan mendengar semua kritikan dan juga cemoohan kepadanya, terutama sejak dia gagal di jalan spiritual. Pada akhirnya Mu Chen pun menggunakan teknik tubuh Dewa Petir. Dengan wujud inilah dia pun mulai mendominasi jalannya pertarungan. Setiap serangan yang dia lakukan hanya dapat ditahan oleh Gu. Tidak ada kesempatan baginya untuk bisa melancarkan serangan balasan. Tindakan Mu Chen membuat Li Xuantong bingung, karena jika tanpa teknik itu, maka dia akan kesulitan dalam menghadapi teknik terakhir dari Gu. Gu dan juga Mu Chen masihlah terus-menerus melakukan duel senjata, di mana kali ini dirinya bisa dengan mudah mengimbangi semua teknik yang Gu lakukan kepadanya. Bahkan duel yang terjadi di antara mereka itu telah menciptakan ledakan besar pada arena. Namun terlihat kalau tubuh Mu Chen sudah penuh akan luka. Berbeda dengan Gu yang hanya terluka sedikit. Gu sudah tahu kalau mereka ingin memaksanya untuk menggunakan teknik andalan. Tubuh Dewa Petir Mu Chen memang sangatlah hebat. Jika dia menggunakan teknik andalannya, mungkin mereka masihlah memiliki sedikit peluang untuk menang. Tapi teknik Dewa Petir Mu Chen sudahlah berakhir. Gu mengakui kalau Mu Chen memang pantas menjadi lawannya. Karena itulah dia akan memperlihatkan teknik andalannya untuk bisa mengalahkan Mu Chen. Seketika saja langit berubah menjadi api. Li Xuantong merasa kalau Mu Chen sudah kehilangan peluang untuk bisa menang, karena ia tidak akan bisa menahan serangan tersebut. Sedangkan bagi Chen Xiangsan masihlah percaya kepada Mu Chen, karena dia itu pasti memiliki sesuatu yang menakjubkan. Gu meminta Mu Chen untuk tidak menyalahkan dirinya, karena sekarang dia akan menggunakan kekuatan penuh dalam menyerangnya. Para tetua sangatlah terkejut karena Gu sangat serius dalam pertarungan ini. Karena ini adalah janji seorang pria, jadi para tetua ingin melihat apakah Mu Chen masih dapat bertahan atau tidak.
Sesaat kemudian Gu Tianye sudah mempersiapkan tekniknya. Sedangkan Mu Chen juga mulai menyiapkan teknik formasi demi bisa melindungi orang-orang yang dia cintai. Pada akhirnya teknik Gu sudahlah selesai. Sedangkan Mu Chen berjanji apapun yang terjadi dia harus mendapatkan puncak pencerahan spiritual. Ini semua demi Loli dan juga semua murid. Kitab bintang 4 dewa pun telah Mu Chen gunakan demi bisa menahan serangan dari Gu. Pada akhirnya serangan Gu langsung saja memakan pertahanan Mu Chen. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi kepadanya, sebab serangan super besar pun telah melahap Mu Chen. Sampai pada akhirnya kondisinya tidaklah terlihat. Untung saja Mu Chen itu dapat bertahan. Gu sangatlah terpukau karena Mu Chen dapat menahan serangannya secara langsung. Mu Chen akan kembali menemaninya bertarung hingga Gu ini puas. Tapi Gu itu hanya tertawa, karena bagaimanapun dia sudahlah terpukau akan kehebatan Mu Chen. Jadi dia pun mengakui kemenangannya. Dan begini Mu Chen bersama yang lainnya pun telah berhasil mengalahkan 3 jenderal balai penegak hukum. Para murid menjadi senang dan tidak pernah menduga kalau Gu akan mengaku kalah. Para murid juga mulai berkumpul di alun-alun, di mana ketua akan mengumumkan kalau dalam perang berburu bukan hanya sekedar pertarungan saja, melainkan ingin mengetes para murid apakah bisa membantu sesama ataupun mengorbankan diri sendiri demi orang lain. Ini merupakan sebuah perpaduan yang gigih dan penuh perjuangan. Para tetua sangatlah puas dengan perang berburu kali ini. Terutama ini merupakan sebuah kebangkitan dari yang selalu mendapatkan penghinaan agar bisa menunjukkan kalau dia masihlah bisa berkembang. Perang berburu juga merupakan bukti kalau para murid Beicang telah melampaui diri dan melindungi kehormatan. Semangat perjuangan para murid telah membuat nama Beicang bergema di langit dan bumi. Para tetua menjamin kalau Akademi Beicang tidak akan pernah tergoyangkan oleh musuh ataupun waktu. Mu Chen, Li Xuantong, dan Chen Changsen akan menjadi perwakilan untuk menunjukkan semangat membara Akademi Beicang. Kehormatan itu telah diberikan kepada mereka bertiga, dan kemenangan mereka maka perang berburu pun telah berakhir dengan sempurna. Para murid tentu saja menjadi sangatlah senang. Sedangkan para tetua meminta mereka untuk beristirahat dulu karena dalam waktu 3 hari lagi mereka akan pergi ke puncak pencerahan spiritual. Berhubung Mu Chen masih agak lelah, jadi Loli pun segera membawanya untuk pergi meninggalkan tempat ini, yang membuat Li Xuantong agak sedih. Cheng Changsen tahu kalau rekannya ini telah menyukai Loli, tapi sepertinya sudah tidak ada lagi kesempatan bagi Li Xuantong. Cheng Changsen mencoba menghiburnya, karena setelah puncak pencarian spiritual, ia akan memburu Mo Longzi. Jadi dia itu ingin Li Xuantong ikut bersamanya. Siang berpindah ke tempat Mu Chen, di mana Loli agak kesal sebab dia itu terus memaksakan dirinya. Semua ini Mu Chen lakukan sebagai pembalasan karena ia tidak bisa menemani Loli sampai akhir di jalan spiritual. Tapi Loli tidaklah suka dengan hal tersebut. Terlebih lagi, dia jauh-jauh datang ke Akademi Beicang bukan hanya untuk melihat Mu Chen melakukan hal tersebut. Di saat dia ingin pergi, Mu Chen pun segera menahannya dan berterima kasih karena Loli selalu ada di sisinya. Tidak lupa, kokop-mengkokop kembali terjadi. Bahkan kali ini terlihat Mu Chen begitu agresif. Loli meminta Mu Chen untuk tidak memaksakan diri lagi, karena jika selalu seperti itu, dia akan dalam bahaya. Tapi Mu Chen ini sudah lebih dahulu tidur, karena dia sangatlah kelelahan. Loli berjanji tidak akan membiarkan siapapun melukainya. Berpindah ke sisi luar, di mana terlihat kalau Li Xuantong tengah menunggu Loli. Tapi sayang sekali sepanjang malam kemarin, Loli teruslah menemani Mu Chen. Bahkan hingga sekarang dia masihlah berada di dalam sana. Mendengar semua itu membuat dia sedih. Li Xuantong pun pergi dari tempat ini. Mendengar semua itu, Li Xuantong pun sedih dan pergi dari tempat itu. Terlihat wajahnya ini benar-benar sangatlah sedih. Bahkan Cheng Changsen mengejeknya karena dia itu malah berubah menjadi seseorang yang kesepian. Melihat rekannya yang begitu galau, Cheng Changsen pun akan mengajaknya untuk melampiaskan kekesalan itu kepada Mo Longzi. Pada akhirnya Li Xuantong pun setuju untuk ikut memburu Mo Longzi bersamanya. Cheng Changsen juga berharap agar Li Xuantong bisa lepas dari perasaan dan mencari jalan lain, supaya dia itu tidak terus-menerus terikat. Li Xuantong iri dengan sikap santuy dari rekannya ini.
Kembali kepada Mu Chen dan Luo Li, di mana dalam kesadaran Mu Chen, Jiuku pun akhirnya terbangun dan meminta Mu Chen untuk segera sadar, karena dia ini sudah siap untuk menghadapi ujian petir. 我还是希望你能找到自龙子的时候，拿他发泄一下。再度雷劫。 Kita dibawa kepada para tetua yang tengah berkumpul sambil membahas Akademi Taiding yang segera tiba kemari. Alasan mereka membahas hal itu karena orang-orang ini datang bersama surat tersebut, yang menandakan tujuan mereka kemari tidaklah berniat baik. Terlebih lagi mereka tahu kalau para pilar utama Akademi sedang tidak ada. Ini memang kesempatan untuk menunjukkan kekuatan Akademi Beichang. Namun jika mereka kalah, kekuatan mereka sebagai bagian 5 akademi besar akan diragukan. Alhasil, para murid Daftar Langit diminta untuk bertarung sekuat tenaga. Sementara itu, di Lautan Petir, terlihat kalau Tetua Beiming meminta Mu Chen berhati-hati. Pasalnya, dia hanya memiliki satu kesempatan. Mu Chen merasa kalau tetuanya tengah ketakutan. Lebih tepatnya, takut dirinya menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Jadi apakah dia itu merasa menyesal telah memilihnya? Tetua Beiming menenangkan Mu Chen karena dia yakin dia itu pasti berhasil. Tetua Beiming akan menahan roh petir, jadi selama itu Mu Chen harus mencari pil Dewa Petir. Meskipun Mu Chen memiliki tubuh Dewa Petir, ia hanya bisa tinggal selama 1 jam saja di sana. Karena jika lebih, maka dia akan diserap oleh Lautan Petir. Mu Chen paham dan akan berusaha sekuat tenaga. Inilah yang hendak didengar oleh Tetua Beiming. Pasalnya, ia tidak akan disalahkan jika sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Saat jugalah Tetua Beiming mulai melakukan tugasnya. Kita juga akhirnya melihat wujud dari roh petir. Tetua Beiming juga telah menggunakan wujudnya sambil memberikan tekanan pada roh petir. Baginya, ini adalah pemandangan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Mu Chen. Terlebih lagi, tidaklah sembarangan orang yang bisa melihatnya. Mu Chen pun terpukau dengan kekuatan tetuanya. Tetua Beiming kesal karena roh petir malah melawannya, padahal dia sendirilah yang memeliharanya. Serangan pun langsung saja dia lakukan. Mu Chen memanfaatkan hal itu, tapi di tengah perjalanan dia harus menerima sebuah serangan, yang mana itu berasal dari rantai-rantai petir. Jadi dia pun harus berhati-hati. Sedangkan di sisi luar, terlihat kalau semua murid tengah berkumpul. Pasalnya mereka sudah tahu kalau Akademi Taiding hendak kemari. Sesaat kemudian, sebuah gerbang besar pun muncul, di mana itu merupakan kedatangan dari Akademi Taiding. Fei Qingsong yang adalah ketua akademi itu telah tiba sambil membawa beberapa murid andalannya. Fei Qingsong menganggap Akademi Beichang memang pantas menjadi salah satu dari 5 akademi besar. Namun ia juga merasa kalau beberapa wajah tidak terlihat di sini. Yang dia bicarakan adalah Shen Changsheng dan juga Li Xuantong. Sudah jelas kalau kepergian mereka adalah memburu Molongji. Sebenarnya Fei Qingsong ini sudah tahu akan hal itu, tapi dia berpura-pura tidak tahu saja dan merasa datang di waktu yang tidak tepat. Walaupun begitu, ia tidaklah keberatan jika para murid Daftar Langit hendak bertarung dengan para muridnya. Liu Zhang adalah yang pertama. Para tetua tidak mempermasalahkan hal itu dan sebuah arena pun mulai dibentuk. Liu Zhang saatlah penasaran apakah murid Akademi Beichang memang sehebat yang dikatakan. Jadi dia itu melihat sendiri. Peringkat ke-7 dari Daftar Langit pun turun untuk bisa menantangnya. Perkataan Su Huang malah membuatnya tertawa. Pasalnya dia itu terlalu lemah, jadi Liu Zhang memintanya untuk tidak kalah cepat. Sikap sombongnya itu membuat Su Huang marah. Sedangkan beberapa orang mulai mengingat nama Liu Zhang, karena itu tidaklah begitu asing bagi mereka. Kembali ke dalam arena pertarungan yang mana sejauh ini Su Huang masihlah bisa mimbangi Liu Zhang. Namun perlahan-lahan pasti dia mulai terluka dan bahkan ditekan olehnya. Walaupun begitu, Su Huang tidak niatan untuk kalah di sini. Dia menggunakan teknik pisau Huang Shen untuk bisa menumbangkannya. Serangan itu memang sangatlah besar, tapi di hadapan Liu Zhang, serangan itu langsung saja hancur. Tidak hanya itu, namun teknik tombak Yansen ia gunakan demi bisa mengalahkan Su Huang. Dan begini dia pun telah terkena serangan yang begitu mengerikan. Tindakannya tentu sangatlah kejam. Para murid mulai mengingat kalau Liu Zhang merupakan murid yang gagal dalam ujian masuk, karena merebut token dan menghabisi sesama murid. Para tetua hendak protes, namun Fei Qingsong menghentikan hal itu, sambil meminta muridnya untuk bertindak sewajarnya saja.
Tetua pun segera memeriksa kondisi Su Huang, dan untung saja dia masihlah selamat. Bagi Fei Qingsong, kekuatan Liu Zhan sangatlah hebat. Sepertinya waktu itu Akademi Beicheng tidak bisa menilai bakatnya. Ketua tidaklah menyesal karena sifatnya itu tidaklah cocok dengan akademinya. Liu Zhang masihlah belum puas dan meminta agar para murid Beicheng datang menghiburnya. Jadi apakah tidak ada yang berani untuk melawannya? Perkataannya memang membuat semua murid kesal. Hingga Su Xuan pun maju untuk menghadapi Liu Zhang. Dia pun berharap kalau dia ini tidaklah selemah Su Huang. Scene kembali kepada Mu Chen yang tengah mencari pil petir. Waktunya tidaklah banyak, jadi dia harus bergegas. Karena jika tidak, kekuatannya akan diserap habis oleh lautan petir. Mu Chen terlihat sudah kesana kemari, namun tidak kunjung menemukannya. Berdasarkan perkataan Tetua Beiming, semua energi petir berasal dari energi yang sama. Jadi, dia itu harus memancing petir masuk ke dalam tubuhnya. Karena begitulah, Mu Chen bisa menemukan denyut nadinya dari keberadaan pil petir. Walaupun ia tidak tahu hal ini akan berhasil atau tidak, namun Mu Chen akan mencobanya. Tetua Beiming menghentikan hal itu karena takut hal buruk malah terjadi kepadanya. Tapi Mu Chen tidak ingin Tetua Beiming kembali menunggu selama 100 tahun. Jadi dia menjamin tidak akan mengecewakannya. Kekuatan petir ini pun langsung saja terserap oleh Mu Chen, sampai-sampai membuat Tetua Beiming terharu. Apa yang sedang Mu Chen lakukan itu telah membuat lautan petir marah. Rantai-rantai petir pun langsung saja melakukan pengejaran untuk bisa menyerangnya. Tapi Mu Chen sudah tahu di manakah letak pil petir berada. Jadi Mu Chen segera melakukan pergerakan cepat demi bisa mengatasi berbagai serangan dari rantai petir. Hanya saja rantai-rantai petir itu tidak ingin melepaskannya dan terus mengikuti Mu Chen kemanapun dia pergi. Pada akhirnya Mu Chen telah melihat di mana pil petir berada. Jadi tanpa pikir panjang, dia pun mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bisa mengambil pil itu. Meskipun harus berhadapan dengan banyaknya rantai-rantai petir, namun Mu Chen terlihat berjuang dengan sekuat tenaga. Bahkan itu sempat terkena serangan, tapi meskipun begitu, ia akhirnya telah berhasil mengambil pil petir. Namun masalah harus Mu Chen hadapi, pasalnya dia itu telah tertangkap. Jadi pil petir ini tengah menahan pergerakannya. Tidak ingin tinggal diam saja, Mu Chen mencoba untuk membebaskan dirinya. Seketika saja dia pun melihat Lo Liang menangis, karena sepertinya Mu Chen akan melupakan janji mereka. Tapi Mu Chen yang tengah dalam kondisi hidup dan mati tidak ada niatan untuk berhenti di sini. Dengan seluruh kemampuan yang dia miliki, Mu Chen terus berjuang mengambil pil petir. Tetua Beiming tidak pernah menduga hanya deminya Mu Chen sampai rela melakukan hal itu. Jadi karena itulah dia pun memberikan bantuan kepadanya, yang seketika saja membuat petir-petir tersebut membeku dan hancur. Tapi roh petir segera melakukan penyerangan kepadanya. Sekali lagi, Tetua Beiming melakukan hal yang luar biasa. Pasalnya roh petir telah dirinya kalahkan. Di sini Mu Chen memberikannya pil Dewa Petir. Melihat hal itu tentu saja membuatnya sangat senang, karena sudah sangat lama Tetua Beiming mendambakan hal tersebut. Mu Chen sudah mengatakan kalau ia tidak akan pernah mengecewakannya, jadi dia sudah menepati janjinya. Tetua Beiming saatlah terharu dan memuji kemampuannya. Tapi bagi Tetua Beiming, Mu Chen termasuk cukup beruntung. Pasalnya di belakang itu ada teratai Dewa Petir, sebuah benda ajaib yang dipelihara setelah Dewa Petir kuno musnah. Ini sangatlah luar biasa dan konon katanya bisa menghubungkan energi langit dan bumi. Sebuah pusaka yang luar biasa bagi praktisi elemen petir. Mu Chen baru tahu tentang asal-usul dari teratai Dewa Petir. Tetua Beiming berjanji akan membantu Mu Chen dalam mencapai puncak pencerahan spiritual dan menggunakan teratai Dewa Petir. Tapi Mu Chen harus bersiap dulu, karena hal itu sangatlah sulit. Sementara di sisi luar, Su Xuan ternyata telah terluka oleh Liu Zhang. Padahal dia ini adalah peringkat keempat dalam daftar langit, namun tidak bisa memberikan perlawanan kepadanya. Tindakannya kepada Su Xuan tentu saja membuat adiknya marah besar. Sementara Tetua Fei teruslah membanggakan muridnya yang jauh lebih kuat. Berhubung Su Xuan itu masihlah belum menyerah, jadi lebih baik mereka melihat apa yang terjadi. Su Xuan pun telah dibuat terpental oleh Liu Zhan.
Terlihat kalau kondisinya itu benar-benar tak baik. Sementara Liu Zhan merasa menyesal karena Akademi Beicheng yang merupakan salah satu dari 5 akademi besar ternyata tidak bisa membuatnya puas. Sepertinya para murid Daptar Langit hanyalah berisikan sampah saja. Serangan langsung saja ia lancarkan demi menghancurkan Daptar Langit. Tapi semua itu dihentikan oleh sebuah serangan. Seketika saja suasana di tempat ini mulai berubah. Yang mana itu merupakan kedatangan dari Luoli. Dialah yang akan menjadi lawan selanjutnya bagi Liu Zhan. Para murid berharap agar dia bisa membalaskan dendam Xu Shuan. Namun karena Luoli hanya berada di peringkat 10 membuat Liu Zhan tertawa. Karena sepertinya Akademi Beicheng telah meremehkannya. Para murid Akademi Taiding pun mulai mengejek para murid Beicheng. Saat jugalah Liu Zhan bersiap untuk melakukan pertarungan dengannya. Dia yang membuktikan kepada semua orang di sini kalau seharusnya ia pantas menjadi murid Akademi Beicheng. Tapi mereka malah menyia-nyiakan dirinya. Jadi pada hari ini dia akan memperlihatkan kalau dia jauh lebih kuat. Berbagai serangan langsung saja dilakukan, tapi tidak ada satupun dari tombaknya yang mengenai Luoli. Pasalnya serangan itu bisa dengan mudah Luoli atasi. Sebuah serangan balasan juga langsung dia lakukan, di mana itu membuat Ketua Fei menjadi panik. Tapi apa daya, serangan Luoli terlalu kuat dan langsung saja menumbangkan kesombongan Liu Zhan. Para murid tentu saja merasa senang, tapi Ketua Fei meminta mereka untuk tidak puas dulu. Terlebih lagi dia itu masihlah memiliki murid yang lebih kuat. Ia juga tidak pernah mengatakan kalau Liu Zhan merupakan murid terkuat yang Akademi Taiding miliki. Tapi dia juga tidak mengira kalau Akademi Beicheng memiliki murid dari klan Luosan. Jadi dia itu akan memperlihatkan murid istimewanya yang ternyata adalah Xu Shi. Ia sangatlah senang karena Luoli memang berada di Akademi Beicheng. Kita dibawa ke Lautan Petir. Ketua Beiming akan memberikan bimbingan kepada Mu Chen. Ini merupakan teknik puncak pencerahan spiritual miliknya, bernama 3 bunga berkumpul di puncak. Pelan-pelan namun pasti Mu Chen akan menguasainya. Namun petir yang menyambarnya sangatlah dominan. Ketua Beiming memintanya untuk bertahan karena dalam gitulah sekuntum bunga bisa mekar. Hal tersebut sudah termasuk luar biasa hebat. Tapi Ketua Beiming bingung dan adanya sedikit hawa darah di dalam angin ini. Ternyata itu semua berasal dari sisi luar. Tepatnya di alun-alun akademi. Kusi sama sekali tidaklah pernah menduga seorang pewaris klan Luosan akan ada di Akademi Beicheng. Ia pun memberikan salam kepada Luoli sebagai pewaris dari klan Luosan. Serangan langsung saja dia keluarkan. Dan begini pertarungan pun telah dimulai. Kusi memperkenalkan dirinya yang berasal dari klan Kusan. Mereka berdua sama-sama berasal dari keluarga kerajaan. Ketua Sekte bingung sejak kapan klan Kusan berada di Akademi Taiding. Berhubung Akademi Beicheng sudah menarik pewaris dari klan Luosan, tentu saja Akademi Taiding tidak ingin kalah dan menarik sosok berbakat dari klan Kuosan. Demi meningkatkan reputasi, hal inilah yang bisa dilakukan. Sementara Luoli tidak pernah mendengar nama Kusi di dalam klan Kusan. Dia menjamin kalau Kusi ini tidaklah memiliki reputasi yang hebat. Kusi membenarkan hal itu, jadi dia akan menghabisi Luoli demi mendapatkan reputasi tersebut. Penyerangan langsung saja dia lakukan, yang mana mereka pun telah berduel sengit. Kusi meminta Luoli untuk tidak terlalu percaya diri, pasalnya kultivasi yang dia miliki masih berada di bawahnya. Luoli membenarkan hal tersebut, tapi bukan berarti dia lemah. 跟你一样，可是已经接受过一次作为传承。 Kita diberitahu kalau salah satu klan terkuat di dunia Sitian dari 4 klan dewa terdahulu di bawah pimpinan Luo Tianzhen membuat keluarga Luo menjadi sangat disegani. Tapi Kusi yakin kondisi kakeknya itu tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Mungkin hanya hitungan tahun saja mereka itu akan berakhir. Dia meminta agar Luoli tidak terlalu percaya diri. Pasalnya wilayah api abadi tidak akan bisa melindungi keluarga Luo. Sepertinya Kusi sengaja melakukan hal ini untuk membuat Luoli marah. Bahkan jika Luo Tianzhen mati, maka klan Luo tidak akan memiliki sosok di level Jijun tahap bumi. Dengan begitu, klan Kusan akan membantai klan Luosan. Meskipun Kusi terus membuatnya kesal, Luoli teruslah berusaha untuk mendominasi jalannya pertarungan. Sampai akhirnya dia pun lengah dan dimanfaatkan oleh Kusi. Dia juga yakin kalau tujuan Luoli kemari hanya untuk menghindari tanggung jawabnya saja.
Akibat bacotan yang terus dilontarkan oleh Kusi membuat Loli akhirnya terpancing juga. Serangannya bahkan sudah diprediksi oleh Kusi. Dia berjanji jika Loli mati di sini, maka cepat atau lambat klan Luo akan hancur. Serangan kembali dilakukan oleh Kusi. Di saat hendak menghadapinya, Kusi mulai menyinggung tentang Liu Zhan yang telah Loli habisi. Jadi Kusi ingin melihat seberapa hebat kemampuan yang dia miliki. Kembali kepada Mu Chen, ia masihlah terus bertahan dan ia bahkan menerima pengakuan dari tetua Beng Ming. Namun Mu Chen merasakan sesuatu yang membuat ia langsung dibawa masuk untuk bertemu kembali dengan sosok naga putih. Ini merupakan ruang manik dari naga putih. Ia menampakkan wujud di depan Mu Chen karena telah berhasil membuka manik naga. Mu Chen tentu mengenalinya. Alasannya bertemu Mu Chen adalah untuk memperlihatkannya sesuatu. Seketika saja kita melihat kekacauan yang terjadi pada sebuah wilayah, yang mana ada sebuah kekuatan yang mengerikan. Ini melahap semua warga. Tidak ada yang bisa melarikan diri dan langsung diubah menjadi batu oleh kekuatan tersebut. 你终于解放，闭目凝视。 Melihat kondisi tragis ini membuat Mu Chen benar-benar terkejut. Bagi naga putih, Mu Chen memang layak memiliki pilar iblis Dasumi. Bahkan dia tidaklah berubah menjadi iblis oleh aura jahatnya. Ternyata naga putih menggunakan pedang penguji demi bisa menguji hati Mu Chen. Hal yang diperlihatkan kepada Mu Chen barusan adalah kampung halaman naga putih yang telah dihancurkan oleh klan jahat dari luar. Mereka adalah sosok yang berkeliaran di dalam kekacauan. Sangatlah suka dalam memakan energi spiritual. Jika melihatnya, maka langit dan bumi akan teruntuk. Jika bertemu, maka semua roh akan menjadi abu. Bagi naga putih, pertemuan ia dan Mu Chen adalah jodoh. Manik yang diaktifkan mampu menangkal kejahatan. Namun Mu Chen masihlah memiliki hati yang baik, jadi ini adalah hal yang langka dan memiliki ambisi besar sepertinya. Jadi hari ini naga putih akan memberikan kesempatan kepadanya. Dengan harapan Mu Chen bisa terus mempertahankan hatinya. Kekuatan spiritual dari manik itu sangatlah kuat. Seberapa banyak Mu Chen mengambil kekuatan ini tergantung pada keberuntungannya lagi. Kembali ke pertarungan di luar, di mana Kusi begitu yakin Loli tidak akan bisa mengalahkannya. Lebih lagi, dia pasti tengah meragukan sesuatu. Loli mencoba untuk tidak terlalu peduli dan langsung saja menyiapkan serangan pamungkas yang dia miliki. Tidak ingin kalah, Kusi juga langsung menyiapkan penyerangan balasan di mana mereka berdua pun tengah beradu kekuatan warisan. Kusi ternyata bukanlah Kan Kusen sembarangan. Jadi dia meminta mereka untuk bersiap melihat banyak kejutan di pertarungan itu. Serangan yang Kusi lancarkan sangatlah mendominasi. Bahkan Loli harus terkurung di dalamnya. Sambil tertawa, Kusi pun mengajaknya untuk bermain. Loli begitu kesulitan dalam mencarinya karena kekuatan ini terus mengganggu penglihatannya. Sementara itu, Mu Chen masihlah terus fokus dalam kultivasinya. Sudah 2 bunga berhasil ia mekarkan. Tanpa tetua Beng Ming ketahui, Mu Chen juga terus menyerap kekuatan dari manik naga putih. Mu Chen sempat mengkhawatirkan kondisinya, namun naga putih ini hanyalah secercah pikiran saja. Kekuatan spiritualnya sudah lama tidak berguna untuknya. Jadi dia mempersilahkan Mu Chen untuk menyerap lebih banyak kekuatan spiritual yang ia bisa. Mu Chen tidak akan serakah dan ia juga takut melukai naga putih dan malah terus tergantung pada kekuatan itu. Naga putih memuji Mu Chen yang tidak tamak, jadi dia akan memberikannya sebuah teknik demi bisa membantunya melindungi diri. Itu adalah ilmu pilar naga. Mu Chen sangatlah berterima kasih kepadanya. Naga putih sangatlah senang karena bisa bertemu dengan sosok seperti Mu Chen. Sifatnya memang keras namun penuh ketulusan. Ini mengingatkannya kepada seseorang. Ia penasaran apakah Mu Chen pernah mendengar tentang klan Hu, yakni adalah Lindong dari klan Hu. Ia tengah berada di seluruh alam semesta dakian. Dalam satu jentikan jari saja, dunia bisa menjadi abu di tangannya. Lindong dari klan Hu itu pernah sombong di posisi bawah. Setelah itu dia menerobos ke dunia dakian dan mendirikan alam Wu. Kita pun diperlihatkan Lindong yang tengah berhadapan dengan sosok yang begitu besar. Meskipun dia sangatlah mengerikan, tapi terlihat kalau Lindong itu begitu tenang. Dengan satu meteor yang dia miliki, ia pun siap melakukan penyerangan. Terlihat dengan jelas betapa mengerikannya teknik yang Lindong miliki.
Dalam satu jentikan jari saja, batu meteor ini pun dengan cepat melintasi alam semesta untuk bisa mengalahkan sosok besar di sana. 五祖灵动，则傲然于下。 Naga Putih ingat kala itu klan Wu bisa berdiri di dunia dakian dengan hanya mengandalkan sumber daya miskin di posisi bawah. Mu Chen bingung apakah Naga Putih memiliki penyesalan tertentu. Naga Putih pun memberitahu jika suatu hari nanti Mu Chen bisa seperti klan Wu dan mencapai puncak. Maka Naga Putih ingin Mu Chen pergi ke kampung halamannya demi bisa mengusir roh jahat dan juga mengembalikan kampung halamannya. Mu Chen tidak terlalu memikirkan hal tersebut, pasalnya ini bukanlah tanggung jawabnya. Mu Chen paham, tapi baginya dia dengan klan Wu memiliki perbedaan besar. Namun dia tetap percaya bisa mengejar langkah klan Wu, bahkan melampaui sosok kuat seperti Lindong. Di satu waktu itu tiba, Mu Chen akan pergi ke tempat Naga Putih dan membasmi semua roh jahat di sana. Mendengar hal ini membuat Naga Putih senang. Ketika Mu Chen berhasil, maka Naga Putih akan memberikannya sebuah keberuntungan besar lagi. Manik naga lainnya pun diberikan, di mana ini akan membantu Mu Chen. Tapi dia berharap Mu Chen bisa menepati janjinya. Dan beginilah keberuntungan besar akan dia dapatkan. Naga Putih pun pergi dan dia sangatlah senang bisa bertemu dengannya. Sementara itu di sisi lain, Loli telah masuk ke dalam jebakan dari teknik Kusan. Di sana ia mulai melihat kekacauan terjadi di mana para warga klan Luo telah dihabisi. Kusi memperlihatkan hal itu untuk mengatakan kalau Luo Tianchen telah salah memilihnya. Inilah nasib dari keluarga Luo karena telah menjadikan Loli sebagai pemimpin klan. Sosok Luo Tianchen juga diperlihatkan sambil bertanya mengapa Loli meninggalkan mereka. Di saat Kusi hendak menghabisi Tianchen, Loli pun menyerangnya dengan cepat. Tapi ilusi ini semakin dibuat menjadi mengerikan karena Loli malah diperlihatkan dengan menghabisi kakeknya sendiri. Tianchen merasa kalau Loli memang tidak pantas menjadi pemimpin mereka. Melihat adanya celah dari Loli, Kusi langsung saja melakukan penyerangan kepadanya yang membuat Loli terluka cukup parah. Bahkan pedangnya harus terpental. Setelah melihat apa yang terjadi, Kusi yakin kalau Loli sudah sadar. Ia memang tidaklah pantas menjadi pemimpin klan Luosan. Bahkan menjadikannya sebagai pewaris saja merupakan kesalahan besar. Teman-teman Loli sangatlah kesal karena Kusi menggunakan cara licik. Padahal sudah sangat jelas kemampuan Loli berada di atasnya. Kusi meminta semua orang untuk sadar kalau tidaklah mungkin sosok kuat dari 4 dewa kuno bergabung dengan Akademi Beichang. Kecuali akademi mereka memang hendak menyesatkan orang tidak berguna. Perkataan itu sama saja dengan menganggap remeh Akademi Beichang. Bagi Akademi Taiding, Akademi Beichang yang terhormat di masa lalu sepertinya telah kehilangan kelayakannya. Bahkan mereka tidaklah memiliki penerus yang kuat dan juga tidak memiliki keberanian untuk menyelamatkan harga diri sesama murid. Sementara itu, Tetua Beiming bingung mengapa Mu Chen tidak kunjung selesai. Padahal kekasihnya itu tengah disiksa habis-habisan. Jadi apakah Mu Chen masih terus mencoba untuk membuka bunga ketiga? Pada akhirnya bunga ketiga sudah berhasil dia buka. Tetua Beiming pun tidak menduga hal tersebut terjadi. Ia pun menjadi cukup bersemangat, tapi dia mengingatkan kalau Mu Chen harus segera bertindak karena jika tidak, Akademi Beichang akan terus dipermalukan. Kusi penasaran mengapa para murid malah diam saja, padahal dia itu terus meremehkan mereka. Lantas apakah tidak ada yang maju menghadapinya? Atau apakah semua jenis Akademi Beichang hanyalah sekumpulan pengecut saja? Ketua Akademi Tianding pun mentertawakan semua ini, bahkan baginya mereka sangatlah mengecewakan. Teman-teman Loli segera menghampirinya. Di saat Kusi merasa dirinya sudah menang, sambaran petir pun muncul, yang mana seketika saja membuat semua orang terkejut. Terlebih lagi terdapat siluet sosok naga besar yang muncul sambil diperlihatkan juga dengan sosok Mu Chen. Di saat Kusi menganggap remeh semua murid Akademi Beiming, seketika saja badai petir pun terjadi. Ini membuat Ketua Akademi Tianding ketakutan karena bisa saja Chen Shangsen atau Li Xuantong kembali kemari. Banyak pertanyaan dalam diri semua orang, terlebih lagi badai petir ini tidaklah sembarangan.
Semua ini tentu saja merupakan kedatangan dari Mu Chen. Mereka sangatlah senang karena Mu Chen telah kembali. Sebenarnya Mu Chen masihlah belum tahu apa-apa. Pasalnya tetua Beiming lah yang tiba-tiba saja mengeluarkan dirinya. Untung saja Mu Chen bisa mendarat dengan selamat. Sementara itu, Kusi telah menganggap remehnya. Mu Chen yang tidak tahu apa-apa diberitahu oleh teman-temannya kalau anggota Akademi Tianding datang untuk menantang mereka. Ketua Akademi menenangkan para murid, pasalnya Mu Chen baru kembali, jadi dia tidaklah memahami situasi. Alhasil dia pun diberitahu pada intinya saja kalau saat ini Loli telah terluka. Melihat hal itu membuat Mu Chen mengkhawatirkannya. Ia tentu merasa sangatlah marah. Kusi mencoba memanas-manasi situasi, di mana Mu Chen melakukan pergerakan cepat demi bisa memukulnya. Dan begitu pertarungan pun telah terjadi di antara mereka berdua. Mu Chen tahu betul kalau lawannya berada di ranah tahap menengah Tongtian. Walaupun begitu, Mu Chen tidaklah takut dan akan mengimbangi seluruh serangan yang mengarah kepadanya. Sejauh ini Mu Chen tidaklah kesulitan. Bahkan di saat Kusi menggunakan teknik ilusinya, semua itu dapat dan mudah diatasi oleh Mu Chen. Namun lama-kelamaan Kusi semakin memanas. Ia telah menggunakan berbagai serangan agar Mu Chen kesulitan, bahkan dipaksa untuk menggunakan konstelasi 4 binatang demi bisa bertahan saja. Tapi sayang sekali formasi Mu Chen tidak bertahan terlalu lama, hingga berhasil dihancurkan. 你不该伤他。全拉起他，到深处。 Kusi benar-benar semangat karena Mu Chen merupakan lawan yang sangat menarik. Jadi dia akan menyiksanya secara perlahan-lahan. Teknik yang kali ini Kusi gunakan memiliki jangkauan yang sangat luas. Ini adalah teknik sungai darah. Mu Chen yang sadar itu adalah teknik berbahaya mencoba untuk melarikan diri. Namun Kusi tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Hingga akhirnya ia pun terkurung. Dan begini Mu Chen hanya perlu menunggu waktu saja. Kapan kekuatan spiritualnya itu akan habis tertelan oleh energi darahnya. Kusi ingin melihat wajah Mu Chen sebelum dia menyerah. Tapi tentu saja Mu Chen tidak ada memiliki niatan untuk menyerah. Teknik sungai darah yang Kusi andalkan dapat mudah Mu Chen hancurkan. Pasalnya dia telah menggunakan teknik kitab bintang 4 dewa yang baru. Para tetua kembali terpukau karena baru beberapa hari tidak bertemu, Mu Chen telah mengalami perkembangan lagi. Kusi tentu saja terkejut karena ranah Mu Chen tidak menunjukkan kekuatannya. Serangan telah dia lakukan tapi masih lama mampu ditahan oleh Kusi, setidaknya untuk sejauh ini. Karena serangan lanjutan yang Mu Chen lakukan berhasil membuat Kusi terpental. Para murid Akademi Tianding kembali bingung pasalnya Mu Chen hanya berada di ranah Huan Tian. Tapi dia itu mampu mengalahkan Kusi. Teman-temannya pun membanggakan Mu Chen karena lawan yang pernah dia hadapi bukanlah orang sembarangan. Pasalnya dia itu pernah bertarung dengan Molongji. Sementara itu di sisi lain, Molongji tengah dikejar-kejar oleh Chen Sansen dan juga Li Xuantong. Beberapa serangan telah mereka lakukan kepadanya, yang mana Molongji tidak tinggal diam saja. Ia sempat memberikan serangan balik kepada mereka. Meskipun dapat ditahan, tapi Molongji berhasil memanfaatkan kesempatan itu untuk menjauh. Kembali ke sisi Mu Chen yang tengah menunggu apa yang akan dilakukan oleh Kusi. Ia sangatlah bersemangat karena sudah sangat lama tidak bertarung sampai seperti ini. Terlihat kalau Kusi telah mengeluarkan seluruh kemampuan miliknya. Ia akan memperlihatkan kepada mereka semua bagaimana kekuatan dasar dari klan 4 dewa dari dunia Xintian. Kusi melakukan pergerakan yang sangat cepat. Diikuti juga oleh Jirah Kusen yang merupakan sebuah cara latihan khusus dari klan Kusen. Ia membentuk baju besi dengan darahnya sendiri supaya dapat meningkatkan kekuatan tempur. Berbagai serangan teruslah Kusi lakukan, di mana ini tentu saja membuat Mu Chen terkejut. Tapi ia masih mampu menghindari serangannya. Akan tetapi kemanapun Mu Chen melarikan diri, Kusi bisa dengan mudah mengikutinya. Alhasil mereka berdua pun saling beradu kecepatan. Loli khawatir kalau Kusi hanya ingin menghabiskan tenaga Mu Chen saja. Tapi Mu Chen akan meladeninya. Dia pun menggunakan teknik Dewa Petir. Alhasil serangan Kusi dapat dengan mudah dirinya atasi. Berbagai serangan balik pun telah dia lakukan.
Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Mu Chen begitu mendominasi. Sementara itu Kusi teruslah ngebacot sambil mengatakan kalau ia jauh lebih kuat. Ia yakin teknik pertahanannya itu tak akan bisa dihancurkan. Mu Chen tahu teknik Kusi sangatlah kuat, terlebih lagi armornya bisa pulih. Jadi karena itulah dia harus memberikan dampak serangan yang jauh lebih besar lagi. Sementara itu Kusi yakin kalau Mu Chen tidak akan bisa bertahan. Pasalnya energi itu akan habis oleh racunnya. Karena ia membahas tentang racun, jadi Mu Chen akan mengalahkannya dengan teknik racun petir yang dia miliki. Jadi Mu Chen akan menggunakan teknik racun petir. Hal ini memang mengenai Kusi, namun masihlah belum berdampak apapun. Jadi Mu Chen perlahan-lahan akan mengulur waktu supaya racun petirnya bisa menyebar tanpa diketahui oleh Kusi. Melihat Mu Chen yang melakukan penyerangan dari jarak jauh membuat Kusi tertawa. Pasalnya dia meyakini kalau Mu Chen sudah kehabisan kekuatan spiritual. Jadi dia akan kembali menunjukkan betapa jauhnya perbedaan kekuatan antara mereka berdua. Teknik lainnya telah Kusi siapkan, yang mana semua itu akan dia kerahkan sebagai serangan terakhir. Sementara Mu Chen juga akan mengeluarkan seluruh kemampuan miliknya sebagai teknik serangan terakhir. Pergerakan cepat teruslah Mu Chen lakukan dan bisa mengatasi seluruh serangan Kusi. Pada akhirnya serangan itu masihlah mampu Mu Chen atasi. Dan selanjutnya adalah giliran dia dalam memberikan serangan terakhir kepada Kusi. Serangan ini sangatlah mengerikan, ditambah racun petir yang sudah menyebar dalam tubuh Kusi membuat dampak serangan yang ia terima menjadi jauh lebih menyakitkan. Alhasil Kusi pun terpental. Sementara itu Mu Chen masihlah berdiri. Para murid menjadi sangat senang karena Mu Chen masihlah dapat bertahan. Kusi masihlah belum bisa menerima kekalahannya, terlebih lagi Mu Chen bisa membelakanginya, yang menandakan kalau Mu Chen telah meremehkannya. Melihat sebuah celah serangan pun dia lakukan, namun Mu Chen bisa menghindarinya. Dan karena dia telah berbuat curang, jadi Mu Chen akan membalasnya. Mu Chen memang sengaja memancing Kusi dan Mu Chen ternyata memang sengaja memancingnya. Ketua Akademi Fei hendak membantu, namun dia segera ditahan. Mu Chen pun telah berhasil melancarkan serangan sambil memberikan racun petir lagi. Ketua Akademi Fei menghentikan semua itu karena bagaimanapun Kusi merupakan klan kekaisaran Kushan. Tekanan diberikan kepada Mu Chen, namun dihentikan dengan mudah oleh Ketua Akademi Beichang. Ia menyesali perbuatan Fei karena terlibat dalam pertarungan antara para murid. Fei masihlah ingin memberikan pembelaan, pasalnya Mu Chen bertindak kejam dan merupakan tindakan yang sangat memalukan. Taichan hanya tertawa saja karena Kusi sudah kalah tapi malah melakukan penyerangan secara diam-diam, sementara Mu Chen hanya melindungi diri saja. Bisa dikatakan kalau Akademi Tiandinglah yang bertindak memalukan. Meskipun begitu, Fei masihlah belum puas, alhasil Taichan pun meminta dia untuk datang ke kompetisi Akademi Spiritual. Di sana, Akademi Beichang akan menunggu mereka. Fei akan membuka gerbang, Fei pun membuka gerbang Akademi Tianding untuk bisa membawa para muridnya kembali. Karena Kusi sudah dilukai, maka ia menjamin kalau kerajaan Kushan tidak akan tinggal diam saja. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi di Akademi Spiritual. Dengan kemenangan Mu Chen membuat para murid menjadi sangat senang. Sementara itu teman-teman Mu Chen juga memberikan pujian atas kehebatan yang dia miliki. Kini Akademi Tianding pun tak bisa sombong lagi. Hanya saja Loli mengkhawatirkan Mu Chen karena dia takut klan kerajaan Kushan akan mengawasinya. Mu Chen tidak terlalu peduli karena Kusi sendiri yang telah berani melukai Loli. Bahkan ia masihlah belum puas untuk balas dendam. Taichan memuji apa yang Mu Chen lakukan. Terlebih lagi racun petirnya pasti akan menyiksa Kusi. Ternyata para tetua akademi sudah mengetahui teknik yang Mu Chen gunakan. Namun mereka memuji apa yang telah dia lakukan. Sebab siapapun yang berani mentertawakan Akademi Beichang mereka harus ditindak dengan tegas. Ketua akademi kembali memuji tindakannya. Dan Mu Chen tidaklah perlu mengkhawatirkan perkataan dari Fei Qingsong, karena Akademi Beichang akan selalu melindunginya. Di kompetisi Akademi Spiritual selanjutnya merupakan panggung Mu Chen untuk tampil. Namun lawannya di sana bukan hanya Kusi saja, melainkan orang-orang kuat yang sudah menunggunya.
seperti Jisuan yang tidak bukan adalah musuh lama Mu Chen di jalan spiritual. 神族绝不会坐视不理。家伙，那就得打死打残。错，不必担心费青所，还有更多强者在等着你们。终于要碰面了。 Di sisi lain, kita pun diperlihatkan kepada sosok yang sejak tadi telah mengawasi pertarungan Mu Chen dan Kusi. Tidak hanya itu saja, ia juga telah mengetahui pengejaran yang dilakukan kepada Molongji. Bagi sosok ini, hal yang menarik akan segera dimulai. Sinol kembali kepada Li Xuantong dan juga Chen Sansan. Mereka terus-menerus melakukan pengejaran kepada Molongji, karena bagaimanapun mereka tidak ada niatan untuk membiarkannya kabur lagi. Saat ini, Mu Chen dan Loli tengah saling berlatih untuk bisa meningkatkan kemampuan bertarungnya. Hanya saja, Loli mulai terganggu dengan ilusi sebelumnya, yang mengatakan ia tidaklah layak menjadi pemimpin keluarga Luo. Ilusi itu benar-benar membekas dalam ingatannya. Bahkan Loli sulit untuk bisa berkonsentrasi. Serangan yang Mu Chen lakukan juga telah membuat dia teringat kembali dengan kejadian sebelumnya. Untungnya, Mu Chen menyadari hal itu dan segera menghentikan pertarungan mereka. Loli merasa sangat khawatir, pasalnya Kusen sudah tahu dia ada di sini. Jika berita ini menyebar, maka kakeknya pasti akan membawanya pulang agar bisa menjaga keamanannya dan juga berlatih sampai ke level Jizun. Setelah semua itu, dirinya pasti akan memikul tanggung jawab besar, yakni memegang keluarga Luosan. Ini merupakan takdir yang tak bisa dirinya ubah. Mu Chen menenangkannya karena ini juga merupakan bagian dari takdirnya. Mu Chen akan selalu membantunya untuk menjadi lebih kuat. Ia juga akan memikul beban Loli sebagai pemimpin keluarga Luosan. Loli menganggap Mu Chen sangatlah bodoh, tapi bagi Mu Chen, dialah yang bodoh karena jatuh cinta kepadanya. 之后便一直变轻。我也保护你，长得岂不是更傻？ Sementara itu Mu Chen menemui ketua akademi dan entah apa yang dia minta, pasalnya ketua akademi menolak permintaannya itu. Sebab peningkatan kekuatan spiritual perlu bertahap dan tidak boleh memaksakan diri. Namun Mu Chen tetap kekeh untuk meminta hal tersebut. Ketua akademi tahu kalau ini demi Loli. Ia pun memberitahu kalau banyak jalan pintas untuk mempercepat peningkatan kekuatan spiritual. Mu Chen bisa menggunakan bakat miliknya, di mana dia itu sangatlah bagus dalam kendali matriks spiritual, karena bisa menyentuh mata hati. Namun sayang sekali dia sulit menerapkan teknik itu saat keadaan genting, karena mata hati Mu Chen tidak begitu stabil. Master formasi memiliki latihan berbeda dengan latihan kekuatan spiritual. Mata hati juga bukan hanya fokus pada penyusunan formasi, lebih pada terobosan dalam hati. Mu Chen pun mulai memahami sesuatu. Jadi ketua akademi memintanya untuk bertemu dengan tetua Lingxi. Dialah yang paling hebat dalam matriks spiritual Akademi Beichang. Dan rencana giok pemberiannya ini dapat membantu Mu Chen menemukannya. Tapi Mu Chen harus berhati-hati karena sifat tetua Lingxi begitu dingin. Mau atau tidaknya dia melatih Mu Chen, semua itu tergantung pada takdir. Mu Chen pun mulai melakukan perjalanan untuk mencari tetua Lingxi. Namun dia malah bertemu dengan Sun Er. Mu Chen pun bingung mengapa dia bisa berada di sini, yang ternyata tempat inilah Sun Er berlatih matriks spiritual. Karena dia hendak mencari kakak Lingxi, mungkin itu agak terlalu sulit. Mu Chen bingung mengapa Sun Er memanggil Lingxi sebagai kakak. Berhubung Mu Chen membawa giok dari ketua akademi, jadi Sun Er merasa ini tidak terlalu sulit. Apalagi Lingxi baik kepadanya, jadi Sun Er akan membantu Mu Chen agar bisa diterima. Baru saja tiba, Mu Chen langsung ditolak. Pasalnya ia tidaklah mengajari seorang pria. Mu Chen tidak menyerah dan dia memperlihatkan token giok pemberian ketua akademi. Walaupun begitu, Lingxi tetap menolak karena ia bukan bagian dari Akademi Beichang, sebab hanya membantu mereka dalam membangun matriks spiritual. Jadi nama ketua akademi tidaklah dapat menekannya. Sun Er kembali membujuk Lingxi karena bagaimanapun Mu Chen memiliki bakat yang lebih hebat dari dirinya. Selain itu ia juga baik kepadanya. Jika Lingxi tidak mau menerima Mu Chen, maka Sun Er berjanji tidak akan bekerja untuknya lagi. Lingxi tidaklah mempermasalahkan hal itu, dan malah berencana mengurung Sun Er yang seketika saja membuatnya ketakutan. Sedangkan Mu Chen sendiri teruslah berdiri di luar. Walaupun hujan terus membasahi wajahnya, tapi ia tetap berada di sini demi menunjukkan betapa inginnya dia menjadi murid Lingxi. 我在这儿学习领阵啊，沐晨哥哥，没事，灵犀姐姐的灵犀姐姐，
牧尘哥哥，那就把你关进里。 Suner pun kembali memohon, pasalnya Muzhen terus menunggu. Alhasil, Lingxi akan mengajarinya, yang membuat Suner menjadi senang. Muzhen langsung memberitahu kalau dia ingin belajar dalam mengendalikan kondisi mata hati. Lingxi mempersilakannya untuk mencoba dulu. Dalam satu jentikan jari saja, tempat ini seketika berubah. Muzhen langsung dibuat terpukau karena dalam sekejap Lingxi bisa membuat 3 matriks spiritual tingkat 4. Selain itu, ini bukan matriks biasa, karena masing-masing memiliki hati. Muzhen harus memahami intinya dulu baru bisa menghancurkan formasinya. Suner merasa ini terlalu sulit bagi Muzhen, tapi Muzhen tidaklah takut. Lingxi memintanya untuk menghancurkan inti dari ketiga matriks spiritual sebelum dia tumbang. Ia juga harus keluar dari formasi ini dan meningkatkan Muzhen, dan mengingatkan Muzhen kalau dia dilarang menggunakan kekuatan spiritual untuk memecahkan formasi, dan hanya boleh menghancurkan intinya saja. Inilah kesempatan yang Lingxi berikan kepada Muzhen. Dia juga hanya diberikan 3 kali hak menyerang saja, karena jika tidak, ia harus pergi dari tempatnya. Muzhen tidak bisa langsung menyerang karena dia harus memahami formasi ini dulu. Namun Lingxi mengingatkannya untuk tidak menyerang gambar formasi lain selain intinya. Dengan kata lain, dia harus mengandalkan bakatnya saja. Penyerangan pun mulai dilakukan oleh susunan formasi di sana. Serangan formasi pedang cukup cepat, namun masih dapat Muzhen hindari. Hingga ia juga telah berhasil menemukan inti dari formasi itu. Namun di saat hendak melakukan penyerangan, serangan dari matriks itu telah menghentikan dirinya. Dan begini Muzhen harus menghadapi 2 matriks sekaligus. Suner hampir saja membocorkan rahasia pada matriks itu, namun ia segera membungkam. Muzhen sendiri harus kembali berhadapan dengan 2 matriks ini sambil melakukan penyerangan pada inti yang tepat. Matriks pertama berhasil Muzhen hancurkan, begitu pula dengan yang kedua, karena dia itu sudah tahu di mana intinya. Sekarang hanya inti pada matriks ketiga saja. Di saat Muzhen hendak menyerang, tiba-tiba saja ia dibuat terkejut. Pasalnya matriks yang baru saja ia hancurkan kembali muncul dan langsung menyerangnya. Kini kondisi Muzhen benar-benar dalam bahaya. Namun di tengah situasi yang menegangkan itu, Muzhen akhirnya dapat melihat kalau kedua matriks ini ternyata merupakan satu kesatuan dengan matriks yang ketiga. Ia hampir saja tertipu. Muzhen langsung saja melakukan penyerangan pada matriks tersebut, yang mana dan begitu dirinya pun telah berhasil menyelesaikan ujian ini. Lingxi pun mengembalikan tempat itu dan Muzhen baru sadar kalau sebenarnya hanya ada 1 matriks spiritual saja, karena 2 lainnya berasal dari formasi utama. Sedangkan formasi utama kebetulan berada di hadapan Lingxi. Suner sudah ingin memberitahukan hal itu kepadanya. Berhubung Muzhen sudah lulus ujiannya, jadi mereka akan melanjutkan pembelajaran pada esok hari. Selain itu, formasinya akan bertambah 1 kali lipat setiap harinya. Muzhen berterima kasih atas bimbingannya. Suner dan Lingxi pun pergi. Berpindah ke sisi lain, di mana kita dibawa kepada 2 sosok yang masih belum diberitahu namanya. Mereka tengah membicarakan sebuah rencana yang telah disusun dengan rapi. Ini dilakukan demi kompetisi spiritual dan demi masa depan. Karena bukan hanya ia saja, namun klan Lawson, klan Kusen, Akademi Beicheng, dan juga Akademi Sheng tengah mempertahankan sebuah masa depan. Sementara masa depan Istana Longmo adalah menghancurkan Akademi Beicheng. Rekannya paham betul dengan niatannya, namun mereka harus tetap berhati-hati. Terlebih lagi, mereka harus mengatasi masalah dari dasar dan merupakan strategi yang bagus. Yang lemah akan dimakan oleh yang kuat. Molongji sudah berinisiatif masuk ke dalam permainan itu. Masa depan Akademi Beicheng akan segera masuk ke dalam jebakan mereka. Rekannya penasaran apakah orang yang merebut pilar iblis Dasumi juga akan datang. Mereka sangatlah berharap Muzhen masuk ke dalam permainan itu. Sementara di sisi lain, Molongji masihlah terus dikejar-kejar oleh Li Xuantong dan Chen Chanshan. Tanpa mereka sadari, ada beberapa orang yang telah mengintai. 未来， 包括圣灵人，盼他入局。 Kembali kepada Muzhen, Suner memuji kemampuan hebatnya. Sekarang Lingxi memintanya untuk menghancurkan 6 buah matriks spiritual tingkat 4.
Ini bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh seseorang di level Tong Tian. Meskipun sudah terluka parah, tapi Mu Chen tetap gigih dalam menghadapi 6 buah matriks spiritual. Dan akhirnya dia pun berhasil. Bagi Ling Xi, ia masih terlalu lambat. Sun Er terus memuji Mu Chen karena ia tidak hanya berbakat namun tekun berlatih. Ia yakin kalau Ling Xi pasti juga puas dengan Mu Chen. Hingga Ling Xi pun memberikan tantangan 20 matriks spiritual. Sun Er merasa tidaklah mungkin ada yang mampu melewati hal itu. Bahkan Mu Chen gagal dalam percobaan pertamanya. Ling Xi pun memintanya untuk menyerah saja. Namun Sun Er yakin Mu Chen pasti bisa karena ia tidaklah pantang menyerah. Mu Chen pun bangkit kembali. Ia menggunakan run-run miliknya untuk bisa mencari tahu letak inti dari berbagai matriks formasi. Alhasil 20 matriks itu pun berhasil ia selesaikan. Mu Chen benar-benar sangatlah kelelahan. Pada hari ke-13, Ling Xi memberikan tantangan 30 formasi kepadanya. Namun Sun Er merasa kalau semua itu tidaklah membuat Mu Chen kesulitan. Di saat 30 formasi itu melakukan penyerangan kepadanya, Mu Chen dapat mudah menghindari berbagai serangan itu dan tahu di mana inti formasi yang asli. Pada akhirnya 30 formasi itu pun dapat dia selesaikan dalam waktu yang cepat. Baginya jumlah bukan lagi sebuah masalah. Sun Er sangatlah terpukau dengan kemampuan hebatnya. Bahkan 30 formasi bukan masalah untuk Mu Chen. Tapi bagi Mu Chen, orang yang bisa dengan asal menyusun 30 matriks spiritual tingkat 4 pasti adalah siluman tua yang telah berlatih selama ratusan tahun. Sun Er tidaklah membenarkan hal itu karena Ling Xi adalah wanita muda dan juga sangatlah cantik. Mu Chen tidak percaya karena mendengar suaranya saja ia sangatlah dingin dan tidak manusiawi. Mungkin itu layak dipanggil sebagai senior tua. Sun Er pun memintanya untuk menunggu. Ling Xi merasa Mu Chen sudah menyentuh kondisi mata hati, namun masih tidak bisa benar-benar mengaktifkannya. Jika Mu Chen ingin mengaktifkannya, dia harus menghadapi masalah kritis. Dengan begitulah dia dapat memahaminya. Latihan yang dia berikan memang berbahaya, namun masih belum bisa mencapai tingkat tersebut. Mu Chen seketika saja terdiam karena melihat kecantikan yang Ling Xi miliki. 牧尘哥哥，有经历生死关头，只是迟迟无法真正开阔到那种程度。 Ia pun mengajak Mu Chen untuk ikut bersamanya. Sun Er sudah mengatakan kalau Ling Xi sangatlah cantik. Karena Mu Chen terpesona, dia akan memberitahukan hal ini kepada Luoli. Ling Xi tengah membawa Mu Chen ke ruang matriks spiritual. Ini merupakan tempat yang dia bangun sendiri. Setidaknya ini setingkat senjata dewa. Setiap orang yang masuk harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Mu Chen dapat merasakan tekanan yang kuat padahal dia masihlah berada di luar. Ling Xi hanya beberapa kali masuk ke dalam sana, yang menandakan tempat itu berbahaya. Begitu Mu Chen masuk, maka hidup dan mati tergantung pada dirinya sendiri. Mu Chen paham dan meminta agar pintu itu dibuka. Ling Xi pun membuka tempat tersebut, yang mana seketika saja Mu Chen merasakan aura spiritual yang begitu pekat. Tidak ingin berlama-lama, Mu Chen langsung saja masuk. Mu Chen telah masuk ke ruang matriks spiritual. Ia yang baru saja tiba langsung dikejutkan oleh banyaknya susunan matriks formasi. Ini layaknya seperti formasi besar yang mengurungnya. Mu Chen kembali dikejutkan oleh munculnya patung besar di belakangnya. Diikuti juga dan munculnya sosok roh seorang gadis yang ternyata merupakan perumpamaan dari tetua Ling Xi. Tanpa berlama-lama, penyerangan langsung saja dilakukan, di mana ini tentu membuat Mu Chen sangatlah terkejut. Walaupun begitu, Mu Chen tidaklah panik. Ia berhasil mengatasi serangan tersebut dan memberikan serangan balik kepada tetua Ling Xi. Namun sayang sekali, itu malah membuat tetua Ling Xi memecah menjadi dua sosok. Mu Chen pun harus berhadapan dengan teknik matriks formasi bumi dan api. Ia mencoba untuk memahami situasi dan merasa kalau patung batu formasi di sana merupakan inti dari formasi tersebut. Maka karena itulah ia hendak mencoba menyerangnya. Meskipun serangan Mu Chen berhasil, tapi patung batu itu bisa dan mudah kembali ke sedia kala. Masalah kembali hadir, pasalnya sosok tetua Ling Xi lainnya juga telah kembali muncul, yakni formasi petir dan air. Mu Chen bingung karena semakin ia serang, matriks formasi itu malah semakin kuat.
Tidak ingin terus di pojokan, Mu Chen menggunakan matanya untuk bisa melihat di manakah susunan inti dari formasi itu. Hanya saja ia langsung dibuat terkejut dengan betapa rumitnya hal ini. Bahkan seberapa keras pun dirinya mencoba memahaminya, ia tak bisa menemukan kuncinya. Situasi Mu Chen benar-benar terpojok. Jika terus seperti ini, maka kekuatan spiritualnya akan habis, yang membuat ia tak akan bisa membuka mata hati. Tapi bukan berarti dia akan menyerah, karena Mu Chen akan bertarung semaksimal mungkin. Ia langsung saja mengeluarkan teknik 4 formasi bintang dan memanggil 3 sosok binatang roh. Mereka langsung saja melakukan serangan gabungan untuk bisa menghancurkan formasi di depan sana. Penyerangan tersebut tidaklah dapat dihentikan oleh sosok-sosok Lingxi. Pada akhirnya semua patung di sana pun telah hancur. Lingxi yang melihat hal ini merasa kalau Mu Chen telah membuat kesalahan. Karena menghentikan formasi dengan cara seperti itu hanya akan memperkuat formasinya saja. Apa yang dia katakan benar terjadi. Sebuah formasi besar langsung saja muncul tepat di atas Mu Chen. Ia tidaklah panik karena sudah menduga hal tersebut. Terlebih lagi, Tetua Lingxi pernah berkata kalau memahami cara kerja mata hati hanya bisa terjadi pada saat diambang kematian. Serangan besar ini akan langsung melahap Mu Chen. Sedangkan Lingxi baru sadar kalau ia sengaja melakukan hal itu. Sunara meminta seniornya untuk menyelamatkan Mu Chen. Tapi bagi Lingxi, Mu Chen harus bisa menanggungnya. Jikapun dia mati, maka itu adalah kesalahannya sendiri. Namun terlihat kalau sebenarnya Lingxi juga takut hal buruk terjadi. Sunara teruslah memohon kepadanya. Lingxi menjelaskan jika dia yang dulu mungkin akan menolaknya, karena ia merupakan sosok dingin. Sebab dengan begitulah dia bisa melindungi dirinya dengan lebih baik. Serangan besar itu teruslah menghampiri Mu Chen. Ia sama sekali tidak takut karena ini akan menjadi sebuah langkah untuk menjadi lebih kuat. Serangan besar ini langsung memberikan tekanan kepada Mu Chen yang membuat ia langsung terdiam. Ini terlalu panas sampai-sampai baju Mu Chen hangus terbakar. Ini tidak heran karena merupakan matriks spiritual terkuat di tingkat tersebut. Darahnya bahkan seakan-akan hendak terbakar. Di sisi luar, Sunara terus memohon kepada Lingxi. Namun ia mencoba untuk tetap yakin kepada Mu Chen. Sementara itu, kondisi Mu Chen benar-benar dalam bahaya. Sekujur tubuhnya mulai terluka parah dan mengeluarkan darah. Mu Chen tidak akan pernah menyerah karena dia sudah sampai sejauh ini. Jadi dia itu tidak mungkin bisa dihabisi oleh susunan formasi tersebut. Perlawanan pun Mu Chen berikan dengan menggunakan matriks spiritual miliknya. Setelah sekian lama, pagoda agung Mu Chen pun kembali dia keluarkan, yang membuat Lingxi terkejut. Sebab bagaimana bisa ada menara hitam dalam tubuhnya? Lingxi hendak masuk karena menara hitam itu sangatlah familiar untuknya. Sementara di dalam, serangan api besar itu masihlah terus menekan Mu Chen. Namun ia masihlah bertahan berkat pagoda agung. Hanya saja mungkin ini tak akan bisa bertahan terlalu lama. Pasalnya retakan mulai terjadi pada pagoda agung. Mu Chen sadar akan hal tersebut, tapi semangatnya masihlah belum padam. Ia kembali memberikan perlawanan, di mana perlahan-lahan pasti mata hatinya pun mulai terbuka juga. Momen ini sangatlah keren untuk tidak dilewatkan. Mu Chen yang sudah membuka mata hati sepenuhnya dapat bisa melihat dengan jelas inti dari susunan formasi itu. Jadi hanya dengan satu kali serang saja, Mu Chen berhasil menghancurkan serangan super besar yang mengubahnya menjadi kupu-kupu biru. Saat kemudian Mu Chen akhirnya keluar dari tempat itu dan tubuh yang penuh akan luka. Lingxi berhasil menangkap Mu Chen yang hendak terjatuh. Ia tidak menduga demi membuka mata hati, Mu Chen hampir meninggoy. Ia memintanya untuk tidak banyak bicara dulu. Tapi jika ada sesuatu yang buruk, Mu Chen harus segera memberitahunya. Sunara sudah menduga kalau Lingxi pasti peduli kepada Mu Chen. Mereka akan segera pergi. Sepertinya ada sesuatu yang diinginkan oleh Lingxi. Sebab dia itu melarang Sunara untuk ikut bersama mereka. Yang tentu saja membuat dia kesal karena Lingxi telah bersikap aneh. Di kediaman Lingxi, ia memberikan teh kepada Mu Chen untuk bisa meringankan hilangnya kekuatan spiritual Mu Chen.
Setelah teh ini diminum, situasi mulai agak canggung, pasalnya mereka hanya berdua saja. Muchen yakin ia memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Lingxi bertanya dari manakah Muchen mendapatkan menara hitam tersebut. Muchen penasaran mengapa Lingxi mengetahui hal itu, jadi ia tidak akan membahas hal tersebut. Namun Lingxi seketika saja menggenggam tangan Muchen, yang mana itu dapat dilihat oleh Sun Er. Ia bingung apakah hal ini harus ia laporkan kepada Luo Li. Dan penuh keyakinan Sun Er pun hendak menemuinya. Namun di sana dia malah mendengar kalau Luo Li tengah berbicara dengan seseorang dan terus mengatakan betapa rindunya ia. Sun Er yang terkejut pun memilih untuk pergi, yang mana Luo Li sempat mengetahui keberadaannya. Ternyata saat ini dia tengah berbicara dengan Xiao Xiao. Ia tidak pernah menduga kalau sahabatnya ini sudah mencapai level Jizun. Ini terjadi karena tubuhnya yang istimewa. Selain itu, Xiao Xiao memberitahu kalau ayahnya sudah meminta dia dan adiknya untuk mengunjungi kakek Luo Li. Kondisi tubuhnya sudahlah membaik, namun Kan Lo Shen tidaklah baik-baik saja, yang membuat Luo Li menjadi sedih. Xiao Xiao mencoba menghiburnya karena dia akan selalu berada di sisinya. Karena bagaimanapun Luo Li adalah teman terbaiknya, jadi ia tidaklah perlu melakukan apapun. Luo Li senang, tapi dia penasaran apakah Xiao Xiao tidak masalah menggunakan hal itu. Saat ini ia tengah menggunakan harta milik ibunya sebagai bantuan darurat sebelum dia pergi. Namun dengan kekuatannya sekarang, ia tidaklah perlu meminta bantuan dan ia memilih untuk menggunakannya berbicara dengan Luo Li. Dan jikapun dirinya dalam bahaya, ia masihlah memiliki bantuan dari kakeknya. Luo Li paham, tapi dia menyarankan Xiao Xiao agar tidak bersikap manja, karena dia tahu betapa sayangnya Raja Api kepadanya. Jika memang mereka ingin berbicara, Luo Li menyarankan untuk menulis surat saja. Luo Li teruslah menasihatinya. Xiao Xiao paham dan dia berjanji tidak akan pernah mengulangi hal itu lagi. 也没那么糟了。连这么轻易用了。你可是我最好的闺蜜，危险还有老头呢。现在的实力用得着球员？但是，哎呀，知道了。以后不到万不。 Sementara itu, Lingxi terlihat membawa Muchen masuk lebih dalam agar ia bisa melihat sosok yang ada di lukisan. Muchen seketika saja mengenalinya karena itu adalah ibunya. Meskipun dia tidak pernah bertemu dengannya, namun Muchen tahu kalau itu adalah ibunya. Ia tidaklah mungkin salah mengenali. Muchen penasaran apakah Lingxi memiliki hubungan dengannya dan tahu tentang kabarnya. Sayang sekali ingatan Lingxi hanya ada dalam 5 tahun terakhir saja. Kejadian sebelumnya sudah tak bisa dia ingat. Namun setiap melihat lukisan itu, ia tahu kalau ini adalah sosok yang sangat penting baginya. Sepertinya dulu Lingxi memiliki hubungan dengan ibunya Muchen. Namun dengan kondisinya sekarang, Lingxi tak bisa menjawab. Tapi setiap kali melihatnya, dia merasa mereka begitu dekat. Muchen akhirnya memberitahu kalau menara hitam tadi adalah teknik seni pagoda agung, dan merupakan peninggalan dari ibunya. Namun teknik itu membuat Lingxi menyadari sesuatu dan langsung menyentuh tangan Muchen. Mereka seakan-akan terhubung karena kemungkinan Lingxi ini pernah berlatih seni pagoda agung juga. Ia merasa bersatu dengan kekuatan Muchen membuatnya senang. Sedangkan Muchen merasa kekuatan spiritualnya itu cukup familiar. Lingxi merasa teknik pagoda agung tak bisa terekspos banyak orang. Meskipun ingatannya banyak hilang, tapi ia yakin ada sesuatu yang berbahaya dalam teknik tersebut. Jika Muchen menggunakannya, maka itu akan membawanya ke dalam masalah yang sangat besar. Muchen paham dan akan berhati-hati. Mulai sekarang dia itu akan memanggilnya sebagai kakak Lingsu. 大浮屠诀和你的灵力交融，或许会带来很大的麻烦。灵犀姐，这其中牵扯到一些。 Sekarang berpindah ke sisi lain di mana Li Xuantong dan Chen Sansan telah berada di sebuah tempat untuk terus mengejar Molongji. Hingga sesaat kemudian dia muncul. Namun dia tidaklah sendirian karena tempat ini sudah dipenuhi oleh bala bantuan. Ada sosok Tonglong peringkat ke-5 dalam daftar buronan. Qiu peringkat ke-7. Serangan langsung saja mereka lakukan. Dalam pertarungan ini, 2 lawan 3 tentu bukanlah hal yang mudah untuk mereka lakukan. Sebab menghadapi Molongji saja sudahlah sangat merepotkan. Chen Sansan dan Li Xuantong harus membuat rencana supaya dalam pertarungan itu mereka tidak kalah. Hanya saja ini mungkin akan sangat sulit karena terlihat dengan jelas baik Li Xuantong maupun Chen Sansan benar-benar tengah terpojok. Molongji yakin mereka tak akan bisa membuat rencana karena tekanan ini merupakan hal yang tak bisa mereka atasi.
Namun Li Xuantong dan Chen Sansan tidaklah menganggap ini masalah. Dengan berkumpulnya mereka akan membuat mereka memudahkan dalam mengatasinya sekaligus. Penyerahan kembali mereka lakukan di mana Li Xuantong akan menghadapi 2 orang, sementara Chen Sansan akan berhadapan dengan Mo Longji. Tapi sepertinya tetap sama saja, mereka kembali ditekan. Meskipun begitu, Chen Sansan memiliki sebuah rencana, di mana mereka itu akan melakukan penyerangan bersama-sama kepada salah satu dari mereka. Tapi Mo Longji tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia pun berhasil memberikan racun kepada mereka yang mengakibatkan mereka sulit bergerak. Berhubung mereka telah mengejar dirinya, sekarang adalah giliran Mo Longji untuk bermain dengan mereka. Sayang sekali masalah kembali hadir, pasalnya rekan-rekan Mo Longji telah tiba. Sekarang permainan akan dimulai, di mana kini yang dikejar adalah Li Xuantong dan Chen Sansan. Di saat mereka pergi itu membuat gadis ini bingung. Mengapa Mo Longji malah membiarkan mereka lari? Padahal mereka itu bisa dengan mudah menghabisinya tanpa perlu mengejarnya. Semua itu dilakukan karena mereka hanya akan menjadi umpan untuk memanggil ikan yang jauh lebih besar. Racun yang diterima oleh Li Xuantong dan Chen Sansan semakin menyebar, di mana ini membuat mereka sangatlah kesakitan. Jadi dalam kondisi terdesak, Chen Sansan pun memberikan sebuah tanda kepada akademi kalau mereka tengah dalam bahaya. 创造机会，迅速突围。小就喜欢嘴硬的废物。 Sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kemunculan lonceng darah membuat semua orang di akademi terkejut. Sebuah informasi juga telah diberikan di mana Mo Longji bekerjasama dengan para buronan lain dan berhasil mengurung Li Xuantong dan Chen Sansan dalam lembah kabut. Karena itulah para murid lainnya akan dipilih untuk bisa menyelamatkan kedua seniornya. Namun ada yang aneh di sini karena rekan-rekan Mo Longji malah saling bertarung satu sama lain. Sedangkan Mu Chen bersama lainnya sudah mulai melakukan pergerakan. 从此联合了悬赏榜上的多名，才有监督使劲，不负天地化人。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.